Emang gimana sih caranya kaya? Halo semuanya, tamu kita hari ini di podcast Raditya Dika, Balik Wina Hananto. Hello. Luar biasa. Ih gila ya, tahun berapa itu kita? Kita udah lama gak ketemu ya? 2010 ya? Pertama kali ketemu? Dulu, ya zaman dulu banget, jadul banget. Aku terus terang banget nih, tertarik financial planning gara-gara Mbak Wina. Oh wow. Di Twitter, waktu itu juga ada di radio ya? Iya, kalau di nggak salah. radio. So aku mikir emang perlu banget ya uang itu direncanakan dulu tuh. Enggak kok, enggak. Kalau duit udah banyak banget, enggak kok. Dulu aku mikir gitu loh. Emang perlu banget ya uang direncanakan. Terus Mbak Wina kan nge-tweet, terus aku follow, aku baca-baca gitu. Oh iya penting banget ya, kita harus punya tujuan. Uang itu harus punya tujuannya apa. Ini bener-bener loh dia sesuai filosofinya loh. Iya, investasinya harus kayak gimana. Sampai aku punya bukunya yang dimana tuh ada milestone-nya, uang Satu-satu sekian mesti berapa. apa gitu. Terus pas aku pertama kali baca itu milestone di buku itu, punya uang segini. Masa ada sih orang punya uang segitu, kayaknya nggak mungkin gitu. Sekarang udah lewat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 100 langkah untuk tidak miskin ya waktu itu ya. Kalau nggak salah pointersnya. itu ya judulnya ya. Nah Mbak Wina ini adalah seorang financial planner, Financial trainer. financial trainer. Deskripsi pekerjaannya apa? Memberikan materi supaya orang bisa belajar finance tanpa takut ribet. Oke. Sebenarnya itu. Oke. Jadi si financial planningnya sih kita udah gak kerjain di Camp Financial tuh. Sekarang kita lebih banyak ngerjain konten, ngerjain materi, ngerjain training online dan offline. Jadi bahkan training finansialnya sekarang online pakai aplikasi Zoom, jadi web seminar gitu. Oke, tahu ya. Nah, terus akhirnya ya melihat bahwa kebutuhan belajarnya itu akan selalu ada. Oke. Jadi sekarang kita reposition, pivot bisnisnya lebih banyak ke ngerjain training. Oke, jadi namanya financial trainer sekarang. Karena 2010 aku kenal Mbak Wina tuh financial Kita planner. masih ngerjain financial planning, Oke. iya. Karena aku datang, aku di Konsul ya waktu itu ya. konsul semua, ditanya asetnya, terus tujuannya apa, dicariin. Bukan isi jeroannya itu ya. Iya, itu Buka awkward data. banget sih waktu itu sih. Karena aku nggak tahu ternyata uang itu boleh diobrolin dengan orang lain Dan gitu ya. ternyata nyaman-nyaman aja kan. Iya. Iya, nggak Iya. semenakutkan yang dibayangkan, nggak nyaman. Tapi Iya. udah gitu baik-baik aja kan. Baik-baik aja. Justru malah akhirnya ada yang jagain kan Jadi pada saat ternyata itu. sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah perlu tahu data dulu. Jadi proses belajar finansial itu, mengerjakan financial plan itu sekarang banyak yang bisa kerjain sendiri. Iya. Financial planner profesional yang baru-baru juga banyak dan bagus-bagus. Oke. Cuman kan ada biaya yang harus dibayarkan. Iya. Nah, belum semua orang tuh nyampe ke sana. Jadi aku pikir kenapa enggak orang yang belum mampu bayar financial planner, kalau memang udah butuh jasa profesionalnya, silahkan. Kalau belum, belajar bikin sendiri yuk. Jadi jangan sampai ketidaktahuan itu menghalangi kita bikin plan. Oke. Nah intinya itu. Oke. Nah prosesnya tuh masih sama. Kita perlu datanya karena si data yang tadi Radit bilangin itu membantu kita untuk nggak halu. Oke, nggak halu tuh gimana maksudnya? Jadi pengalaman aku orang tuh banyak yang gini. Aduh aku pengen beli rumah misalnya Iya. di Menteng. Aku dulu gitu zamannya. Pengen beli rumah di Menteng. Jalan ya. Haji Omar Said Cakro Aminoto. Bukan Oke. Purwakarta ya, Menteng, Menteng. Jakarta Pusat. Oke. Terus lewat-lewat di depan rumahnya ada. Jadi aku dulu SMA tuh kos di rumah nenek di Bandung, itu di Sultan Agung, di daerah Dago. Jadi rumahnya rumah-rumah Belanda zaman dulu. Jadi cita-citanya adalah pengen punya rumah kayak gitu. Oke. Tapi halu, nggak pernah sadar itu harganya berapa, konsekuensi dari punya rumah kayak gitu apa, itu nggak pernah sadar. Pas udah tahu bahwa ternyata untuk bisa beli rumah itu waktu tahun 2010 ngitung, 2006 ngitung, ternyata untuk bisa punya rumah kayak gitu butuh investasi 20 juta sebulan, 40 juta sebulan, terus menerus selama 20 tahun untuk bisa dapat DP-nya doang. Serius. Waktu itu dihitungnya kayak gitu. Sekarang juga udah makin gila Sekarang lagi. makin lebih tinggi lagi. Iya. Bahkan udah kenal saudara yang dapat warisan rumah di Menteng harus dijual karena bayar PBB-nya aja nggak mampu. Bahkan pajak bumi bangunannya. Nggak sanggup. Berapaan itu pajak bumi bangunan? Puluhan juta Setahun? setahun. Gila. Artinya gini loh, Buat pajaknya doang ada loh. konsekuensi yang harus terjadi saat kita punya aset yang besar. Oke.
Jadi halu kan gitu. Iya, Artinya iya, bukan iya. nggak boleh bermimpi. Kan kalau bermimpi bebaskan mimpi Anda. Tapi kalau kita di finance semuanya pakai angka. Jadi harus diukur. Artinya Betul. jangan main di awan. Iya, Sama iya. unicorn lagi muntah pelangi. Iya, Halu. iya. Turun ke bumi, pijakan kakinya. Sebenarnya kan old school wisdom. Apa yang kita hasilkan, maka hidup di kemampuan itu. Kalau bisa di Oke. bawahnya supaya bisa bertahan lebih lama. Iya, Nah banyak orang tuh yang hidup untuk hanya hari ini, YOLO. Iya sih spiritnya kan asik ya, tapi nggak bisa bertahan lama. Nah Iya. setelah ngitung seperti itu baru tahu, oh aku nggak sanggup punya rumah di Menteng. Sampai hari ini pun sama suamiku nggak sanggup punya rumah di Menteng. Kita masih suka lewat dan ketawa-ketawa lihat rumah yang kita naksir, tapi not in the near future. Mungkin in the long future juga nggak tahu ya. Tapi toh waktu itu pernah beli rumah di Cibubur karena mampunya di sana. Sekarang pindah ke daerah Jakarta Selatan juga karena berkemampuan. Tapi berarti terukur semua gitu loh. Iya. Dan terjadi kok. Jadi bukan nggak mampu, bukan nggak mungkin. Mimpinya boleh tetap ditaruh di sana. Tapi abis itu kita ukur karena finance tuh bukan sastra, finance tuh angka. Jadi kita harus tahu angka berapa yang kita mampu. Dan angka itu nggak bohong. Angka nggak bohong. Angka nggak punya emosi. Interpretasi bisa bikin bohong. Iya. Tapi angkanya kan akan bilang kalau kamu punya uang 1 miliar, utangnya 980 juta, kekayaan bersih kamu tuh cuma 20 juta. Oke. Itu nggak bisa ngeles. Tapi itu kan sangat berkaitan sama ego ya. Banget. Kayak- Waktu itu kecolek nggak? Pas kapan? Zaman kita dulu ngobrolin itu Oh kecolek iya nggak? pastilah. Anjir, Seorang ternyata Raditya Dika gimana nih? susah nih, ternyata cuman segini, ternyata harus gini. Wah, ternyata nggak mampu gue untuk pensiun kayak gitu. Dan Ya, itu terganggu ya? terganggu. Cuman akhirnya karena terbiasa untuk punya ukuran, terbiasa punya tujuan, kayak tadi punya mimpi yang dibawa turun ke bumi, jadi biasa aja gitu. Jadi malah bikin kayak step by step abis itu mesti Iya, ngapain kan. Dan itu ternyata iya. pengaruhnya kalau aku jadi pengaruh ke cara kerja. Jadi gak cuma setelah pandai ngatur keuangan akhirnya ke pekerjaan juga gitu. Harus ada goalnya apa. Sama kan sebenarnya kan. Iya, Kalau iya. kita punya bisnis juga kan gitu. Punya sales target berapa, apa yang harus dikerjain, marketingnya, finance-nya, HR-nya. Sama kok, keuangan juga kayak gitu. Masalahnya kita tuh mengambil keputusan keuangan biasanya gak pakai logika. Oke. Pakai emosi. Iya, Itu iya, biasanya iya. bikin berantakan. Pengennya ini, pengennya Ngotot. itu. Padahal terus masa nggak boleh gitu. Aku pernah ngajar di sebuah bank swasta. Terus orang ini curhat kalau berdua sama istrinya penghasilannya itu 7 juta. Pengen beli mobil. Terus aku lempeng aja. Aku jawabnya gini, nggak motor aja dulu mas. Tersinggung loh dia. Tersinggungnya gimana? Menurut mbak orang kayak aku kerja di bank swasta kayak gini nggak boleh punya mobil. Oke gini ya mas ya. Cicilan mobil tuh kira-kira 3 juta sebulan. Terus? Kalau gajimu 7, 3 juta buat cicil mobil, katakan 1 juta aja buat bensin. Terus nanti makannya pakai apa? Mereka masih kos loh. Belum punya rumah, Tapi mau mobil dulu. tapi mau mobil dulu. Logikanya harusnya beli rumah dulu. Toh kejadiannya akhirnya orang banyak yang beli mobil dulu. Ya nggak apa-apa juga sih kalau mau kayak gitu. Tapi masih bayar kos. Jadi 7 juta, 3 juta cicilan mobil, 1 juta bensin, kosnya 1 juta lagi, sisa 2 juta buat hidup berdua. Makannya gimana? Aku bilang gitu. Iya. Terus? Terus baru dia diam. Tapi masih tersinggung. Iya. Dan tersinggung seperti tertawa, nggak bisa dihalangin kan Dit. Iya. Oh ya udah kita telan aja dimarahin orang habis itu. Tapi emang kalau orang kita tuh gitu ya soal uang ya. Kayaknya semua deh. Kayak Gak maksudnya cuma gini. orang Indonesia kok. Iya ya semua ya. Kayak untuk dikasih tahu bahwa lu tuh nggak mampu buat punya apa yang lo mau. Wah itu defensifnya, ampun-ampunan. Itu yang ngebuat banyak orang terperangkap misalnya nih kartu kredit, ya kan. Banyak Sekarang orang pinjol tuh apa? pinjaman online. Pinjaman itu lebih online. horor lagi daripada kartu Iya. kredit. Karena ada beberapa yang tidak diregulasikan. Belum. Gitu. Tapi ada yang terregulasi Lebih dengan baik. parahnya regulasi ada, asosiasi ada, tapi ini tuh yang tidak tercatat di OJK. Jadi kayak ada 3.000 pinjol. Oke. Yang tercatat di OJK fintech itu 100-an. Oke. Jadi 3.000 tuh yang nggak terdeteksi. Nah kadang pinjaman kayak gitu ya mau kartu kredit kayak pinjaman online kayak itu banyak dipakai justru untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak esensial ya. Yang menarik baru tadi kemarin dan sampai hari ini lagi sempat Twitter spat gitu ya yang saut-sautan. Enggak berantem sih, enggak sampai berantem. Kadar Masih Twitternya udah banyak ya? banyak diturunkan. Di Twitter masih banyak yang berantem Masih ya? banyak yang berantem. Udah tapi Twitter spat aja lempar-lemparan opini gitu. Oke. Tentang utang.
Hutang. Kemarin kan sempat ada kasus, aku nggak baca detail tapi kasusnya ada seorang ibu yang posting nagih utang di IG story. Oke. Yang dituduh punya utang itu tersinggung, diaduin dong ke polisi. Diaduin ke polisi. Oke. Yang nagih. Oke. Terus memang tidak ada bukti kan, kalau ngutang kan biasanya nggak ada bukti kan. Betul. Nggak tertulis hitam di atas putih. Tunggu, ini diaduin ke polisi karena pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik sampai UU ITE. Oke, lalu? Langsung ke pengadilan. Jadi lemah dong posisi orang yang nagih utang ini. Karena gak ada buktinya nih. Gak ada buktinya juga gitu. Jadi satu kasus memang gak ada bukti kalau dia punya utang. Di kasus berikutnya ya kenapa ngutangin dong gitu. Jadi akhirnya memang banyak sekali isu finansial itu sifatnya lebih ke soal bukan keuangan tapi soal responsibility. Jadi berhutang itu harus datang dengan kesadaran penuh tentang tanggung jawab. Ini bayarnya pakai apa? Oke. Jadi harusnya kalau ngutang itu mau minjem dong, tertulis ya. Bikin tulisan di tulis tangan aja. Oke, itu tanggung jawab yang berhutang juga yang dong. berhutang juga. Karena dia jadi punya sense of terus ini ya. Kita tuh suka ngegampangin, udahlah kalau namanya nolong orang, pinjemin aja. Kalau nanti dia nggak bisa balas, ikhlasin. Oh ntar dulu. Berutang sama sedekah tuh dua hal yang berbeda. Oke. Berutang itu sampai kita masuk liang kubur, itu ditanya kan. Apakah di sini ada yang berhutang atau dihutangi kepada yang sudah meninggal? Urus dengan ahli waris. Jadi sampai ke ahli waris harus ngurusin utang kita atau piutang kita. Kalau sedekah ngasih jangan berharap berkembali. Jadi jangan disamain. Nah ini kalau menurut aku isunya lebih besar soal tanggung jawab. Jadi kayaknya memang ada isu tanggung jawab di masyarakat kita. Nah kenapa orang itu banyak yang kalau misalnya ngutang ketika ditagih dia lebih galak daripada yang dihutangin. Nggak ada tanggung jawab buat bayarnya. Kenapa ya? Tapi juga nggak saklek sih dia. Ya? Nggak saklek soalnya. Jadi memang aku perhatiin ya, ibuku tuh orangnya saklek banget. Yeah. Jadi kalau ada yang mau minjem, dia kasih kertas, tulis, kamu pinjemnya buat apa, mau bayarnya gimana, tercatat ya. Jadi kalau ada apa-apa, anak saya bisa nagih kamu sampai ngomong gitu. Yeah. Jadi yang mau minjem ya memang betul-betul butuh pinjaman dong. Oke. Gak akan sembarangan nyoba deh sama dia, nyoba deh sama dia. Karena ada orang yang udah kayak penyakit, minjem ke semua orang, nanti semua orang nyariin dia nggak tahu ada di mana atau di Instagram lagi ada di Jepang. Aku pernah ketemu curhatan kayak gitu. Gila dia ada 300 juta ngutang ke gue udah 3 tahun gak bayar. Tau-tau di Instagramnya dia ada di Jepang. Kan tersinggung ya itu yang minjem juga. Itu banyak banget kayak gitu. Jadi ada yang bilang isunya karena lifestyle demi kelihatan keren dan gengsi juga adalah bagian dari budaya kita. Tapi aku ngeliatnya lebih besar. Gak ada tanggung jawab bahwa kalau minjem itu harus dibalikin. Oke. Nah cuman sebenarnya jadi kalau misalnya kita minjem ke orang atau orang minjemin ke kita itu harus tertulis dengan rapi. Oke itu pertama. Dan kedua juga kita bisa bayarnya dong. Harus tahu bahwa kita mampu bayarnya. Yang lebih penting sebenarnya buat apa? Oke. Jadi banyak banget masalah utang yang aku ketemu itu isunya soal besar pasak dari tiang. Another old wisdom kan. Besar pasak dari tiang tuh jadi penghasilannya misalnya 10 juta, pengeluaran 15. Kenapa sih? Dari cara hidupnya sama dari gaya hidupnya. Kalau mau pinjam pun harus jelas buat apa, barangnya jelas. Misalnya beli rumah, kan jelas rumahnya. Beli tanah, beli mobil, beli motor. Bahkan kalau di financial planning sebetulnya gadget tuh gak boleh dicicil ya. Tapi misalnya nih dia desainer, dia butuh laptop yang bagus buat dia kerja. Dia mesti ngemodalin dirinya dan gak mampu untuk bayar itu cash. Oke, berarti ini untuk bisnisnya kan. Beli alat. Bisa juga. Kemudian jadi ada rambunya. Pertama barangnya jelas. Yang kedua bisa dicatat jadi aset. Ingat gak dulu si formulir yang Excel yang panjang banget itu. Yang mencatatkan daftar harta kita apa aja, daftar utang kita apa aja. Nah kalau si barang-barang yang dibeli ini bisa dicatat jadi aset, boleh dicicil. Oke, karena aset itu yang menghasilkan uang untuk kita bisa gitu bertumbuh atau menghasilkan uang. Kalau gadget kan nilainya turun semua nih, kayak perangkatnya buat bikin YouTube sama podcast kan nilainya semuanya turun semua. Tapi kan dia bisa generate income, dia bisa menghasilkan, dia bisa jadi sesuatu. Kemudian periode pakainya berapa lama? Misalnya periode pakai barangnya sama periode cicilan utangnya jangan sampai lebih panjang cicilannya. Jadi rumah dipakai 10 tahun, dicicil KPR 10 tahun, masuk akal. Tiket dipakai buat seminggu liburan, dicicil 6 bulan, gak masuk akal. Kenapa gak masuk akal? Ya lu udah pulang,
Habis 6 itu bulan nggak ada kemudian apa-apa. lu udah misalnya liburan ke Bali, 6 bulan kemudian lu udah lupa nih baunya pasir Bali kayak apa. Oke, Lu masih bayar tuh dan cicilan. itu cicil ya. Mm-mm. Oke. Ada yang gini, Dit. Mbak, menikah kan selamanya. Menikahkan selamanya. Boleh nggak dicicil biaya pernikahannya? Resepsi ya. Resepsi, tenda birunya tuh. Iya, dicicil Ada yang bilang gitu. Mas kawin aja kan boleh dicicil. Iya. Terus jawaban Mbak Wina. Oke, aku pernah ketemu kasusnya. Putuskan sendiri deh. Aku ketemu kasusnya, pasangan yang datang ke kantor udah mau nangis, istrinya lagi hamil 7 bulan, gak punya uang, utangnya banyak sekali. Terus kita bongkar, kan harus nyari datanya kan. Coba ini tuh utangnya tuh dari mana? Ya ini dari biaya pernikahan. Nikahnya kapan? Orang istrinya udah hamil 7 bulan, nikahnya 3 tahun yang lalu. Masih ngutang. Jadi 3 tahun kemudian mereka masih jadi mereka waktu itu ingin menikah ala rockstar. Yang pakai party sesuai dengan mereka inginkan, yang hits gitu deh. Pokoknya kalau zaman dulu ada Instagram tuh pasti yang likes-nya banyak banget gitu. Ya, yang langsung kan? dapat ini ya street Kalau selebgram kan mungkin disponsorin gitu pernikahannya. Iya, Ini iya. enggak, karena aspire to be that, dia biayain sendiri. Iya. 3 tahun kemudian pernikahannya juga udah selesai pestanya. Istrinya lagi hamil 7 bulan, mereka berdua lagi dalam posisi ketakutan karena nanti anak ini lahir dengan posisi mereka gak punya uang sama sekali. Karena biaya resepsi mereka. Karena biaya resepsi. Sekarang Terus gimana putusin. caranya? Kalau mau kayak begitu, hadapi konsekuensinya. Hmm. Aku tuh kayaknya udah sampai di posisi yang gue udah bilangin bertahun-tahun ya, I'm in this business for 17 years now. Nggak nurut juga kan, ya udahlah masalah hidup lo, udah sampai ke titik kayak gitu. Jadi kalau ada yang nanya kayak gitu, gue ceritain kasus aja ya. Lu putusin sendiri maunya gimana. Karena dilarang juga nggak bakal nurut, dikasih tahu juga nggak bakal nurut. Gue ceritain kasusnya aja ya. Jadi kalau lu putuskan untuk ngambil utang buat hari pernikahan, jangan nangis-nangis waktu nanti 3 tahun lagi udah mau punya anak, lu nggak punya duit. Karena ada kejadian kayak Karena gitu. udah ada kejadian-kejadian kayak gitu. Oke. Ketika sudah terjebak dalam hutang seperti tadi, cicilan terus dibayar. Rekomendasi Mbak Wina gimana dong? Ada satu istilah kita sebut black period. Radit tuh? nggak ngalamin itu kan? Apa itu black period? Black period itu periode di mana kau menghentikan semua pengeluaran lifestylemu. Oke. Jadi cuman ngeluarin 2 pengeluaran. Jadi pos pengeluaran tuh ada 5. Cicilan utang, pengeluaran rutin, pengeluaran investasi dan menabung buat masa depan, Iya. sosial nolongin orang, sama menabung dan invest. Udah tadi lifestyle yang kelima. Jadi ada jadi 5. black period itu menghentikan semua pengeluaran lifestyle. Mengeluarkan semua pengeluaran Berarti gue lifestyle. setiap hari black period deal. Nggak ada apa-apa gue, hidup gue gini-gini doang, sedih banget. Raditya Dika gini doang kok, ketemu gue juga pakai kaos, pakai celana pendek. Iya. Nggak punya lifestyle kok dia. Ngurus kucing aja tuh. Iya. Ya udah terus. Jadi menghentikan semua pengeluaran lifestyle, mengurangi nolong-nolong orang, gak usah sok kaya. Oke. Terus nabung investasi pun bisa dihentikan karena itu kan buat masa depan. Oke. Nggak ada masa depan, orang masa kini pun lu nggak ada. Betul. Jadi yang harus dibayar cuma 2, kalau punya cicilan utang sama pengeluaran rutin yang harus keluar buat hidup. Jadi kayak basic necessity, listrik, air, makan, gas, gaji pembantu, uang sekolah anak, yang kayak gitu-gitu yang harus keluar. Oke. Jadi misalnya tadinya pengeluaran 10 juta dikurangin sampai jadi berapa? Mau sanggup di berapa? Di 5, di 3. Dengan begitu komposisi yang dipakai untuk bayar cicilan utang bisa sebesar mungkin. Oke. Kalau utang udah beres, baru napas lagi. Oke. Dan itu nggak gampang sih, itu susah Kalau banget. basic necessity-nya juga nggak bisa dipenuhi karena hutangnya terlalu gede, masa ngutang lagi? Apa gimana itu? Menghindari cara itu. Oke. Ada posisi yang akhirnya ada fasilitas apa yang bisa dipakai tanpa bunga tambahan. Misalnya si kasus yang tadi udah hamil 7 bulan, udah menikah 3 tahun dan dia dalam posisi ketakutan. Waktu itu step by step yang kita lakukan adalah hitung berapa pengeluaran terkecil yang dia punya, cicilan utang sama rutinnya. Habis itu kita ngecek dia punya aset apa aja. Oke. Jadi ternyata masih ada tuh tabungan deposito sedikit tuh, ternyata masih ada. Oke. Asuransi yang ada unit investasinya yang ternyata nggak dipakai pun masih ada. Itu kalau dicairin berapa bisa nutup sebagian utang apa enggak? Karena kalau sebagian utang bisa ditutup, cicilannya turun kan otomatis kan. Ya misalnya punya kartu kreditnya 5, punya KTA-nya 3. KTA kan nggak bisa langsung segera ditutup kan, lebih susah. Ya udah kartu kredit tuh satu-satu diberesin supaya total cicilannya berkurang. Itu dia ngutang buat resepsinya itu dari KTA dan kartu kredit. Wow, tuh Jadi bunganya gede tinggi sekali, banget. bisa 30% setahun. Dan ini zaman dulu ya, berarti nggak terkendali. Kalau sekarang kan udah diregulasi, dulu kan belum. Jadi punya kartu juga mau 11 bisa. Wow, gila ya. Emang ini ya
kebanyakan tuh berawal dari ketidakmampuan untuk menahan diri ya. Sebenarnya. Ketidaktahuan yang lebih parah. Ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Jadi ignorance kan. Apa karena dipikirnya bunganya kecil gitu atau nggak tahu ternyata Nggak tahu. kalau Nggak dikumpulin tahu tuh kalau gede bunganya gitu. besar, nggak sadar sama kemampuannya sendiri. Tadi itu nggak nggak ngaruh. Kan mengambil keputusannya nggak berdasarkan ngitung. Iya. Mengambil keputusannya berdasarkan kita nikah nih sekali seumur hidup. Let's Emosi. make it Ya. memorable. Iya. Kita tunjukin sama orang tua kita nggak ngerepotin. Abis itu ngerepotin diri sendiri. Takut kan? Nah ketemu yang kasus gini tuh nggak satu, banyak banget ketemu kasus kayak gini. Jadi budget nikah berapa persen dong seharusnya? Dan nikah itu adalah budget yang paling menyusahkan di seluruh pengalaman aku sebagai financial planner. Karena nggak ada budgetnya. Nggak ada budgetnya? Nggak open. Nggak ada kayak 20% dari? Nggak ada ya? Percuma kita mau ngomong kayak apa juga, kan nanti berantem. Iya. Karena apa coba? Masa tante yang itu nggak diundang? Masa tante yang itu nggak diundang? Mama mengundang semua teman SMA mama apa lu? Masa nikahnya di KFC Kemang? Iya kan? Gedungnya ini dong. Padahal gitu. yang bayar nanti siapa? Jadi akhirnya memang isunya soal responsibility. Itu tuh rendah, di nilainya tuh rendah. Gotong royong tuh nilai yang tinggi di dalam budaya kita. Jadi ini susah ngelawannya karena budaya. Budaya kan kita nggak bisa bilang benar salah. It's part of us. Iya. Gotong royong tuh nilainya tinggi di kita. Tapi tanggung jawab tuh nilainya rendah di kita. Oke. Tanggung jawab tuh soal you are accountable for what you do. Oke. Kita tuh ini bagian dari patriarki. Iya. Bahwa budayanya adalah akan ada higher being yang akan nolongin kita. Misalnya si bapak yang akan nolongin, si bos yang akan nolongin. Ini patriarki ya? Ini patriarki. Oh iya. Ya. Okay. Langsung Radit mukanya gitu. Iya. Terus. Aku bukan kemudian anti-anti, menerima kenyataannya tuh begitu. Tapi ada jadi masalah benerinnya nih. susah. Iya. Nah karena kita selalu berharap akan ada orang yang beresin, responsibility jadi sesuatu yang sangat rendah nilainya di budaya kita. Iya, berharap ada yang turun dari langit dan membereskan semuanya gitu ya. Menarik juga sih. Padahal awalnya kan gotong royong. Nah jadi ini udah geser nih. Kalau gotong royongnya kuat, tanggung jawab rendah nggak masalah. Tapi sekarang emang kalau nikahan ada yang akan iuran. Iya. Di hidup yang komunal masih begitu. Di hidup yang udah less komunal nggak begitu. Contoh ya, aku bikin riset panjang di Papua. Mereka itu juga punya masalah isu soal budaya karena apa-apa harus nyumbang ke komunitasnya. Tapi jadi gotong royongnya kuat dong. Jadi setiap ada yang mau nikah, ngasih berapa sih di amplop kalau ada yang nikahan? Itu budaya di sana. 100.000, 200.000 kita kan. Mereka enggak, 2 juta loh sekali nikahan. Oke, budaya di sana. Oke. Jadi kalau ada apa-apa, tanggung jawab rendah pun nggak masalah karena ada kelompok yang akan ngelindungin. Oke, kalaupun ada tanggung jawab rendah. Kalaupun ada tanggung jawab rendah. Kita, misalnya nih, yang di Jakarta deh, di Tegal mungkin enggak ya. Gue dulu punya mbak yang orang pedalaman, jadi bukan di kota Tegal gitu ya, orang di kabupaten gitu ya. Yang bu aku mau pergi dulu ya ke rumah teman-teman aku di Grogol. Kita kan di Kemang gitu ya. Apain ke Grogol? Mau nagih. Nagih apa? Aku kan lagi bangun rumah, jadi sekarang gantian. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Ternyata di komunitasnya mereka, kalau yang satu lagi bangun rumah semua iuran bantuin. Nanti giliran dia yang bangun rumah semua iuran bantuin. Komunal tuh gotong royong tuh kayak gitu, Dit. Oke, itu gimana dalam perspektif Mbak Wina? Aku nggak bisa paham konsepnya karena hidupnya sebagai orang Jakarta yang hidupnya individual. Oke. But it works for them just fine kan? Kalau it works ya udah. Ya udah nggak masalah. Oke. Nah isunya sekarang adalah kita tuh kegeser antara hidup yang komunal sama yang individualistik ini. Jadi ya kalau komunalnya lebih rendah, sesi tanggung jawabnya tuh harus lebih tinggi. Itu yang susah untuk transisi. Aku ngeliatnya gitu. Itu cuma tinggal masalah bertanggung jawab sama pilihan kita kan. Sebenarnya sesimpel itu doang. Sebenarnya kan tentang choice. Kita bebas mau melakukan apa saja sama uang kita, tapi kita tidak bebas pada konsekuensinya. Oke. Mau punya rumah di Menteng, konsekuensinya bayar PBB yang mahal banget. Oke. Mau punya pernikahan ala rockstar, konsekuensinya nanti 3 tahun lagi pas si bayi mau lahir kamu gak punya apa-apa. Itu bagian dari konsekuensi. Akhirnya ujungnya adalah ternyata kita tuh gak punya garis horizon yang panjang ya. Iya gak sih? Jadi mengatur uang pun jadi sulit karena kita mikirnya cuman bulan depan, 6 bulan lagi, sok siapa yang udah nyiapin dana buat liburan setahun lagi deh. Jarang pasti. Betul. Karena horizonnya pendek-pendek. Kalau mau mikirin konsekuensi, mesti mikirin konsekuensi dari horizon yang jauh lebih panjang. Berarti prinsip terburuk dalam keuangan itu adalah mikirin
ya gimana besok. Ntar aja, Oh itu justru buruk banget. nggak bisa. Iya, iya. Padahal untuk jadi kreatif harus bebas kan. Betul. Tapi setahu gue ya, lu kan orangnya sebenarnya disiplin banget dong untuk Aku. urusan waktu. Ya, Walaupun kalau gue tanya jadwal lu kayak apa nggak tahu, Nggak tahu. tapi ada yang ngurusin Iya, kan. Nah, kombinasi itu supaya seimbang sih menurutku yang penting. Oke, kreatif tapi tetap punya struktur. Iya, gitu. semua orang kreatif yang kerjanya part time, si orang-orang yang kantoran tuh pikir enak ya dia hidupnya ya. Padahal aku tuh punya tim di Jogja yang nulis artikel, kalau aku tambahin 5 artikel lagi dia akan jawab dengan lugas. Gak bisa mbak, slot aku udah habis. Oke. Karena dia punya jam berapa ngerjain berapa artikel, jam berapa ngerjain konten apa, jam berapa ngerjain konten apa. Oke. Dan dia tahu waktu dia adalah resource dia. Jadi kalau aku masukin 5 artikel lagi, gak ada mbak, jadwalnya aku harus makan. Dan kualitasnya juga jadi turun. Nah yang kayak gitu kayaknya yang kita mesti belajar untuk seimbangin. Aku juga tahu kok rasanya kalau mesti berpikir yang kreatif nggak bisa terlalu dikekang. Sementara kalau kita teratur banget ya susah juga ya. Terus jadi gimana dong cari balance-nya, itu emang nggak bisa saklek banget sih. Mungkin kalau dulu aku saklek banget harus gini. Sekarang apa istilahnya? Ya pivot lebih sering. Iya berubah ya. Ya bergerak aja. Tapi jadinya ada basic dalam keuangan yang harus dipegang dengan erat supaya saat kitanya bergerak, karena hidupnya kan nggak statis, si keuangannya nggak ikut berantakan. Karena kalau keuangan berantakan nggak ada yang bisa dikerjain. Iya. Kalau keuangan sih aku seneng banget karena kebetulan keluarga aku itu kan dosen, pengajar gitu dari MIPA. Jadi biasa terstruktur. Biasa data, biasa struktur. Aku kuliah juga dulu kan finance juga gitu. Jadi seneng gitu sama rules dan lain-lain gitu. Nah salah satu yang Jadi aku bahkan orang ikutin- kayak lu aja sangat punya keteraturan ya kan? Itu yang Emang orang nggak harus tahu sih, loh. emang Orang kan harus. pikirnya pasti Radit Iya. mikir apa random hari ini kan? Iya. Cuman ya, dan aku pun juga nggak masalah ya kayak misalnya gini nih. Ini contoh nih ada keluarga nih, keluarga jauh lah, nongkrong bareng aku gitu. Terus dia nanya gitu, si YouTuber itu gila ya, mobilnya ini kaya banget ya dia, udah punya mobil ini. Dia kemarin juga habis liburan ini segala macam. Kayak orang awam itu menakar keberhasilan, kesuksesan Berdasarkan yang materi-materi yang ditampilkan, ya. tampak gitu loh. Benar-benar. Padahal aku kenal sama dia dan dia baru cerita ke aku, dia nyesel gitu. Tahu gitu gue pakai buat pensiun, tabungan pensiun. Karena aku juga ngobrol sama anak ini kan. Kayak dia nanya pensiun tuh gimana? Wah tahu gitu aku jual bang mobilnya. Atau gitu dari dulu aku nggak ini. Dia Tapi nggak yang tahu. dilihat orang nggak itu. Iya dia nggak tahu bahwa orang yang dia lihat itu sebenarnya belum punya tabungan masa depan, belum punya perencanaan financial planning. Gua mau punya pensiun yang seperti apa di umur berapa gitu. Aku khawatir sih sebenarnya Dit, karena yang dilihat orang tuh sekarang adalah sebenarnya dari dulu begitu, tapi sekarang ada platformnya. Ya kan? untuk mempertontonkan. Untuk mempertontonkan. Mungkin kalau zaman dulu ibu-ibu tuh cuman gini, "Pak tuh mereka beli sofa baru, tau dari mana? Tuh ada mobil deliverynya datang," gitu kan ya. Tetangga gosip-gosip gitu kan. Kalau sekarang enggak, "Ih lihat deh, nih mereka liburannya lo kesini. Kamu tau dari mana? Ini ada di Instagram. Emang kamu kenal? Enggak, cuman aku lihat aja." Jadi orang yang kita nggak kenal pun asal follow, terus lihat story di belakang dan keren. Dan emang keren kan? Iya. Kita nggak tahu story di belakangnya. Iya, Sementara kan Radit ngobrol langsung sama orangnya. Aku bukan sekadar ngobrol langsung. Kalau orang ketemu kan ya kayak Radit ceritain. Dibuka dalemannya, dia sebenarnya punya tabungan apa, cicilannya kayak apa, hidupnya kayak gimana. Kalau hari ini berhenti kerja bisa mempertahankan gaya hidup yang sama apa enggak? Jangan-jangan gak ada backup sama sekali. Yang kayak gitu yang menurut aku sebetulnya menakutkan. Tapi dengan mengurangi hal-hal materialistik dalam hidup ya. Kan aku kan juga ngikutin minimalism ya. Sedikit mungkin barang dalam hidup kita gitu. Itu membebaskan banget loh. Maksudnya untuk baju punya cuman itu doang. Tahu nggak kemarin aku abis dipaksa istriku Beli baju, beli celana, beli jeans, beli celana karena celana aku udah bertahun-tahun dan cuman punya 2 gitu dan sering nggak ada kalau lagi dicuci. Terus lama banget ininya belinya. Kamu harus punya celana lagi kan aku udah punya celana. Nggak, kamu harus punya celana. Akhirnya lama-lama debat cuman soal beli celana apa enggak. Dan akhirnya dia beli ke PS, beli sendiri. Oh, lu dibeliin akhirnya? Dibeliin. Terus maksud tuh kayak ya kalau misalnya emang nggak butuh lagi kenapa? Sementara dia kayak kamu tuh harus show. Tapi mungkin kamu ada harus spending ini. yang lain Dit. Maksudnya? Tapi mungkin ada spending yang lain. Jadi ada temen aku yang emang bajunya itu lagi. Itu aja. Tapi dia tuh seneng dekor rumah.
Dekor rumah ya. Heeh. Kayak aku renov rumah sih. Renov, terus udah gitu dia senang liburannya. Model liburan itu yang bisa pergi liburan untuk ya paling enggak 2 minggu deh gitu. Kan bukan liburan normal tuh ya. Kalau orang kan liburan kalau kerja kantoran mungkin 3 hari 5 hari gitu. Ini enggak, dia benar-benar bisa take 2 minggu off sekali dia pergi gitu. Nah jadi semua orang tuh ada kayak spendingnya tuh apa. Ya tapi memang cenderung jadinya sekarang enggak ke things lagi kan, ke experience gitu. Nah yang menarik adalah saat akhirnya orang oke, let's buy experience instead of things. Tapi ternyata experience-nya itu belum tentu menghasilkan juga gitu. Karena yang dipertontonkan tetap balik lagi adalah saat orang pergi liburan kemana, terus rame-rame pengen kayak gitu juga, lupa yang kita follow itu pergi itu dibayar gitu loh. Ya maksudnya dalam konteks Travel blogger, travel artis, seleb, bahkan bukan artis. Jadi kayak teman-teman aku yang memang travel blogger gitu. Itu pekerjaannya mereka gitu. Jadi itu dipertontonkan, tapi kita lupa relevansinya ke gua apa ya? Berarti gua harus ngumpulinnya gimana? Itu yang akhirnya menurutku jadi kayak informasinya tuh miss. Mungkin itu satu yang terjadi karena dunia yang digitalisasi ini, informasi tuh nggak lengkap, sepotong-sepotong. Zaman dulu kan kita baca koran ya, bacanya dari depan sampai belakang. Benar-benar dari headline-nya apa, nanti di halaman 2 tuh ada tajuk beritanya, opini editor, nanti halaman kedua, ketiga, keempat baru berita-berita apa, terus nanti ada halaman olahraga, baru halaman iklan gitu. Sekarang kan enggak, total udah halaman 8. Iya. Jadi nerima apa-apa tuh udah enggak lengkap gitu tau gak? Iya. Cuman tahu ada pesawat jatuh di Iran. Tapi nggak sempat baca di belakangnya tuh kemarin sempat ada apa, kelewat karena terlalu cepat gitu. Jadi memang kayaknya perlu take time off untuk entar dulu sebenarnya apa sih yang sedang terjadi gitu. Dan bahayanya adalah kita masukin asumsi sendiri. Definitely. Kayak kita ngelihat travel blogger pergi kemana. Dan pengen kok, emang keren soalnya foto-fotonya. Dia umurnya segue, dia aja bisa. Kenapa gua enggak gitu? Ya udah gua pakai tabungan gue. Dan itu kayaknya jadinya sekarang di dunia finance tuh kayak gitu juga. Oh, sebelum umur 30 penghasilannya udah harus 50 juta ya, udah harus 80 juta ya, udah harus apa ya gitu. Akhirnya kalau aku ketemu yang penghasilannya baru 5, 10, belum 15 juta, tuh ngomongnya gini, kayaknya aku gak akan pernah bisa nih Mbak beli rumah. Kenapa? Ya soalnya aku mau tuh harganya sekian, aku gaji berapa? Kan hidupmu bergerak. Nanti kan karirmu meningkat, nanti penghasilanmu meningkat. Jangan pikir mau belinya sekarang dong, aku bilang gitu. Ada prosesnya loh. Jadi kayaknya memang perlu ceritanya itu ditambahin bahwa seseorang itu ada di sana dengan proses apa. Kayaknya proses yang mesti kelihatan juga. Dan sekarang tuh misalnya aku abis liburan akhir tahun kemarin. Aku kan dari Singapura kan, terus aku balik kan. Terus ketemu teman di Citos gitu. Gimana tahun baru gitu kan? Iya gue liburan sama keluarga. Kemana? Dia nanya, ke Singapura gitu. Oh kok cuman ke Singapura? Kamu harusnya kan ada di Amerika. Ada tier-tiernya sekarang ya. Kamu ada di Amerika atau di Eropa. Aku baru tahu loh. Ada peringkatnya Cuman, loh. Si ini aja ke Eropa gitu. Ya Allah, sekarang ada gitunya ya. Ada kalau liburan ke Amerika tuh lebih keren daripada liburan ke Vietnam gitu. Emang gitu ya? Aku kemarin ke Vietnam. Aku aja ke Vietnam. Kok kamu cuman ke Singapura? Gila ya orang kita ya. Iya. Bener-bener deh. Yang orang lupa adalah aku ke Vietnam ada sepupunya suamiku di sana. Jadi gratis. Apa gak ya? nginep, gak bayar hotel. Kenapa semuanya tuh kayak kompetisi gitu? Si ini mobilnya ini. Kalau enggak itu karena aku aja dulu nih zaman aku masih mulai ya. Mobil aku kan Honda City dulu. Terus manajerku BMW. Itu aja diomongin loh. Iya loh. Aduh. Iya loh. Terus aku Innova. Iya. Emang kenapa sih? Tapi aku nyokolain anak 3. Iya makanya kan. Terus sampai aku kan mau beli mobil baru setelah punya mobil Honda City berapa tahun, 5 tahun kalau nggak salah. Ya udah ganti mobil baru gitu. Bilanglah aku waktu itu aku lagi sama Panji nih, sama timnya nih di Provokatif Proaktif. Belilah mobil baru gitu kan. Wah, Radit lo beli mobil baru ya? Iya gitu. Terus datang di parkiran Metro, mobilnya Honda City baru. Nggak upgrade. Nggak upgrade. Apa sih? Masih Honda City. Nggak upgrade. Ya Allah, ya Robi. Aku bahkan baru tahu lo mobil itu penting lo buat status lah, tapi apalah lu termasuk itulah. yang cukup steril dari pengaruh itu ya?
Gimana? Radit tuh termasuk yang cukup steril dari pengaruh itu. Jadi kayak nggak terpengaruh. Kan kenal udah lama, aku tahu Radit punya penghasilan yang pasti bertambah terus, aset juga bertambah. Sekarang posisinya juga dulu kan baru nulis, waktu itu kayaknya belum bikin film. Belum. Jadi karir lu juga udah beda gitu. Tapi lu termasuk orang yang cukup bukan steril, immune terhadap ingin terlalu upgrade mah pasti ada. Aku tahu kok upgrade rumah, upgrade mobil pasti ada gitu ya. Tapi enggak kena badai itu kayaknya enggak. What happened? Apa yang membedakan? Kenapa aku tidak kayak gitu? Karena fokusnya beda apa? Karena buat aku nggak penting. Apa karena udah diukur? Dulu kan kita pernah bikin tuh daftar aset tuh apa aja. Jadi lebih seru nambahin aset daripada nambahin gaya gitu. Ya gini loh Mbak, jadi gini, ini menarik banget. Gara-gara Mbak Wina, aku jadi tahu pentingnya tabungan pensiun, ya kan? Karena aku kalau nggak salah 2 tahun lalu aku pernah nelfon Mbak Wina, aku mau beli kos-kosan. Untuk pensiun, untuk bantu pensiun juga gitu. Akhirnya aku nggak beli. Aku WhatsApp kok itu, aku ingat. Asetnya apa aja yang harus dimiliki. Akhirnya nggak kebeli. Nggak beli karena hitung-hitungannya nggak masuk. Jadi kalau hitungan aku tuh dari harga beli kos-kosannya. Keputusannya pakai angka berarti ya? Iya. Harga beli kos-kosannya paling tidak aku punya 5% dari harga itu per tahun. Dengan kenaikan asetnya berapa persen. Aku udah ngitung-ngitung nggak masuk karena secara opportunity cost aku lebih mending naruh di saham gitu. Jadi aku masukin di saham aja. Ya gitulah pokoknya aku terus tuh buat rekening pensiun kan, tabungan pensiun, investasi pensiun kan. Nah kemarin tahun lalu bulan-bulan Agustus September itu tercapai dengan target yang diinginkan pensiun dengan semua hitungannya tuh. Per bulan berapa, apa segala macam. Aku pakai 4% rule sih. Jadi aku narik 4% dari investasi pensiunku dan itu semua aman. Tapi walaupun udah, aku tetap nggak mau spending. Nggak tahu kenapa. Apa berarti? Tabiat itu mah udah. Tabiat ya, aneh banget, sumpah bener deh. Atau karena prosesnya pelan-pelan, nggak kagetan, jadi lebih immune dari pengen ina itu. Apa pernah nggak selama itu ada satu posisi yang jadi pengen ina itu? Enggak sih. Enggak juga ya? Enggak juga, aneh banget sih. Tapi si minimalism itu masuknya kalau juga cepet sih Dit. Kayaknya ya. Iya. Kan gak semua orang udah masuk ke minimalism itu. Iya, terus aku poin aku adalah titik balikku yang penting banget adalah ketika aku punya gitar. Kesayangan banget. Yang aku pakai pas aku manggung dulu di Australia kan aku kuliah, suka main segala macam. Itu gitar kesayangan banget. Aku pajang, aku simpen, tapi aku nggak pernah pakai. Udah lama nggak main gitu. Dulu mah iya. Dan memorinya tuh dalam banget buat aku. Sampai aku taruh di ruang kerja. Sampai aku akhirnya mikir, ini barang gak pernah dipakai. Ngapain gue punya? Terus akhirnya aku Google dong. Gimana caranya memisahkan emosi terhadap sama barang. Ya kan? Salah satunya adalah di foto aja. Jadi kalau lu kangen lo lihat fotonya. Kan kamu gak perlu barang itu ada. Iya. Sekarang gitar itu di mana? Dijual. Jadi duit. Dijual. Yang bikin dia kaya itu ternyata. Suka bikin garage sale ternyata. Suka bikin garage sale ya. Kocak dah. Kayak berpisah sama itu penting ya. Iya gitu. Jadi merelakan sesuatu yang kita punya tuh sesimpel tinggal foto aja gitu. Tapi jadi menikmati hidupnya dengan cara apa, Dit? Nah itu dia juga. Pasti juga beda kan? Aku juga nggak tahu. Main game sih Mbak. Oke. Lagi aku kan tiap malam suka main game sama teman-teman online. Tapi kan kayak game PC itu kan cuma 300-400 ribu. Ya udahlah paling itu doang. Ya tapi ininya dong laptopnya yang gamer. Nah PC aku kan aku rakit sendiri. Itu memang harganya 30 juta. Ya. Cuman itu umurnya udah 6 tahun. Jadi ya, dulu. Tinggal 300 juta. Enggak sih. Enggak. Tapi ya maksudku adalah. Ya menurut aku kita bisa-bisa aja kok hidup. Karakter orang juga sih pengaruh kali ya. Aku dari 2 anak yang udah SMA. Jadi anak-anakku yang waktu itu kecil-kecil sekarang udah SMA. Satu kelas 3 SMA, yang satu kelas 1 SMA. Ada satu lagi yang masih SD. Ini aja 2 karakter yang sangat beda. Kalau yang pertama itu seneng main game.
gadget pertamanya dia tuh bukan handphone. Jadi dia orangnya lebih introvert, cenderung introvert. Sampai sekarang pun kalaupun dia punya Instagram buat ngobrol karena temannya suka nyariin dia lewat DM. Nah, jadi gadget pertama tuh bukan handphone. Soalnya di WhatsApp nggak jawab, di apa nggak jawab. DM. Oke, jadi dia punya Instagram buat DM-an. Aneh banget gue bilang. Tapi dia kirain kan anak SMP tuh pertama kali punya gadget handphone. Dia enggak, karena dia senangnya main game. Dikumpulin selama 2 tahun belinya Razer mouse. Oh iya, Razer apa namanya, Razer Chroma yang ada pencetannya di jempol. Itu udah berapa tahun yang lalu, udah lama. Itu gadget yang pertama. Beda sama si anak yang nomor 2 yang memang pengen punya handphone baru. Terus yang pertama itu cenderung, jadi ini aku ngeliatnya karakter orang ya. Yang pertama itu cenderung nggak apa-apa beli barang yang mahal sekalian, yang bagus sekalian, nggak mau second, nggak mau yang KW, nggak mau yang second liner, tapi aku belinya nanti lama ditungguin. Sementara si anak yang kedua punya uang ya beli peritilan yang kecil, baju atau apa gitu. Buat terapi dia juga kali ya. Seneng gitu. Ada yang ditabung? Ada. Oke. Jadi cara belanja juga ternyata dipengaruhi sama karakter. Nah, mungkin itu mempengaruhi kenapa lu jadinya tidak punya belanjaan yang terlalu banyak. Karena membosankan karena sekali. Karena buat dia nggak suka. Istriku aja ya kalau liburan itu nggak mau berdua sama aku. Harus ada orang lain yang ikut. Supaya boleh belanja? Enggak. Supaya bisa keluar hotel. I see, karena kamu di hotel aja. Iya, aku kalau liburan tuh cuman di kamar doang, udah. I see. Mager banget. Ini apa namanya, honeymoon, bulan madu. Itu lu kemana? Ke Bangkok. Kok cuman ke Bangkok? Kok cuman ke Bangkok bulan madunya? Hah? Kok nggak ke Maldives? Artis lain. Kok nggak ke Maldives? Bangkok masih ASEAN loh, Radit. Itu aja aku di Bangkok ya. Aku apa namanya di 2 hari pas bulan madu, 2 hari ketika bulan madu, dia udah malas banget jadi manggil adekku buat nyamperin. Disuruh datang buat temenin jalan-jalan. Supaya dia bisa jalan-jalan. Karena aku kerja. Di kamar hotel. Adit nulis. Bener harus ke Maldives berarti kamu. Aku lagi deadline. Berarti kamu perlu ke Maldives berdua aja. Nanti dia kerja juga di pinggir pantai. Iya, sama aja nggak bisa. Aku udah nggak bisa deh. Nah, cuman istriku itu dulu orangnya boros. Dulu. Makanya tadi aku bilang kan pas datang, ini orangnya boros banget dulu gitu kan. Mulailah aku ngobrol tuh soal pemahaman aku soal apa namanya keuangan. Karena menurut aku mencari pasangan itu harus cocok juga dong secara mindset keuangannya kan. Bisa kerja sama soalnya harus. Bisa kerja sama kan. Aku cerita lah, menurut aku uang tuh fungsinya ini buat kayak gini. Kalau dia kan kalau misalnya dapat duit beli tas, dapat duit ini segala macam. Terus kamu juga harus mikirin nanti ke depannya kayak gimana. Bla bla. Itu zaman tuh masih pacaran tuh dulu. Dan ternyata diem-diem dia ngumpulin dan sekarang persis hari ini Mbak Wina datang. Wah, ini mungkin tanda kali. Dia lagi mau ke notaris ngambil sertifikat rumah dia. Oh gaya. Jadi dia beli rumah sendiri. Oh wow. Dengan uangnya sendiri. Gila nggak? Gaya. Kaget keren aku. banget. Keren banget ya. Keren banget. Di Bintaro. Jadi itu pasti sense of achievement-nya beda banget loh buat dia juga. Beda banget. Terus dia bilang ke aku ketika dia udah nemu, dia udah bayar dan lain-lain, dia bilang ke aku gitu, makasih ya gitu karena kamu nih, dia bilang, daripada gue beli ya tas berapa ya 10 juta, 20 juta gitu, simpen. Dan akhirnya dia bisa setahun itu dia nyicil 3 kali ke penjualnya di depan notaris kan, apa namanya buat 3 kali bayar gitu. Dan hari ini mau diambil sertifikatnya. Gila gak? Wow. Jadi orang tuh bisa loh. What an achievement. Iya, orang bisa deh. Karena dia juga cerita, dia nggak punya pendidikan financial planning di keluarganya dia. Dia nggak tahu ini harus apa, ditabung buat ngapain. Aku punya teori. Jadi gini, dan angkanya mungkin udah bergerak ya. Zaman dulu waktu aku sering banget ketemu orang dan bikin plan. Kalau penghasilannya di bawah 10 juta, biasanya waspada. Karena nggak banyak-banyak amat. Kalau antara 10 sampai mungkin sekarang 50 jutaan, itu lagi boros-borosnya. Karena merasa punya. Padahal itu juga habis sekejap. Begitu nembus angka di atas 50, hati-hati lagi. Karena banyak. Jadi takut apa Emang nih? sehabis apa sih kalau lifestyle lu banyak juga kalau 50 juta sendirian gitu ya. Jadi kalau family jadi kalau ketemu nih orang yang penghasilannya sebagai keluarga udah 100-150 juta, itu biasanya chill banget gitu, nggak rusuh, nggak takut kehabisan. Jadi mungkin fase
itulah kenapa jadi yang kaya lebih kaya, yang miskin lebih miskin, nanti income gap ini yang akan berbahaya sih sebenarnya. Oke. Kalau secara sosial kita hidup bermasyarakat. Jadi di atas 50 tuh maksudnya waspada karena takutnya malah makin banyak spending ya. Oh. Jadi dia karena punya apresiasi yang lebih banyak karena duit gue banyak gitu. Oke, itu lagi-lagi karena Itu dia teori yang kayaknya mesti dibuktikan pakai S3 gak sih? tapi bener. Iya gak sih? Bener, ada aku kenal loh keluarga yang zaman aku SMA, ih kaya raya banget. Begitu tua nggak punya apa-apa. Itu sering Orang banget. tuanya. Itu sering banget. Jadi isu bahwa angkatan kita nggak bisa pensiun, kita, ya pokoknya generasi ini nggak bisa pensiun itu, menurut aku akan jadi isu yang sangat mengerikan dalam waktu 20-30 tahun ke depan. Jadi Indonesia itu diperkirakan akan jadi negara maju di tahun 2045, Oke. pas 100 tahun kemerdekaan nih. Maunya sih 2020, tapi kan udah masuk ya 2020, belum masuk nih ya. Udah nggak ini ya, udah gak kekejar ya. Nah, aku tuh pernah datang ke sebuah seminar finansial yang ngomong Pak Hatip Basri, mantan Menteri Keuangan setelah Bu Sri Mulyani zaman SBY. Oke. Nah, Bang Ade tuh bilang kalau orang Indonesia itu berbahaya untuk keburu tua sebelum kaya. Berbahaya untuk keburu tua sebelum kayak oke. Ya, jadi isunya buat dia adalah kita tuh diperkirakan, dia ngitung nunjukin pakai perhitungan nih, bahwa saat jumlah penghasilan orang Indonesia, income per kapitanya nanti sejajar sama Jepang dan Korea waktu Jepang Korea jadi negara maju, ternyata jauh banget bedanya. Jadi sekarang kan sekitar 3.500 income per kapita tuh jumlah penghasilan gitu. Gross domestic production Indonesia dibagi jumlah orang. Oke. Nah, karena jumlah orang kita banyak, jadi GDP per kapita kita tuh pasti rendah. Oke. Nah, kita tuh sekarang di 3.500 lah kira-kira. Korea sama Jepang itu waktu jadi negara maju itu angkanya 40.000 US dollar per orang. Oke. Si Indonesia ini waktu nanti dinyatakan jadi negara maju cuman 12 ribuan. Setengahnya aja enggak. Ya. Jadi 20.000 aja enggak. Oke. Jadi akhirnya lu keburu tua, lu belum bisa nyampe ke 40.000 itu, lu udah keburu pensiun. Jadi sekarang sebenarnya kita punya bersama-sama nih, punya PR besar supaya orang bekerja lebih lama dan lebih banyak hasilnya, supaya income per kapitanya lebih besar. Oke. Jadi si gap antara kaya sama miskin yang harus kita kecilin. Oke. Ini konteksnya maksudnya rangkaiannya itu adalah kalau kita kerja lebih banyak, income lebih gede, maka pajaknya juga lebih besar. Betul. Dan makanya bisa Dan disubsidikan. income per kapitanya jadi lebih besar per orang-orang orangnya. lain yang lebih Karena bawah gitu khawatirnya ya. kan di umur 55 dia berhenti kerja. Dia berhenti punya penghasilan. Sehingga income per kapita nggak bisa dihitung lagi karena dia udah nggak generating income. Iya. Jadi ya kalau bisa, kalaupun usia udah pensiun tetap bisa generating income dari aset, dari punya rumah yang bisa disewain, dari punya saham yang bisa di trading. Dari 4% rule Jadi tadi ya. investment yang dihasilkan tuh ada terus, pajak yang dihasilkan juga ada terus. Jadi produksi brutonya membesar terus, jumlah orangnya kan harusnya bisa ditahan gitu. Iya. Tapi ya susah ya, senang beranak orang Indonesia mah. Masalah baru lagi. Tapi itu jadi kita tuh sebenarnya kenapa financial literacy itu akhirnya jadi bendera yang terus aku pegang. Bahkan waktu stand up comedy pun materiku tetap ada finance-nya, karena aku ngeliatnya kita tuh punya PR besar sama-sama untuk 2045 yang siapapun yang akan jadi presiden ya, kubu manapun yang akan menang di pemilu berikut, PR kita tuh tetap sama-sama sampai 2045 dan PR-nya terlalu besar untuk dikerjain hanya sama 1-2 orang aja, harus bersama-sama, nggak bisa nggak. Iya. Nah, dan satu tweet lagi yang aku baca dari Mbak Wina dan aku aplikasikan juga adalah kalau pacaran itu lebih baik terbuka secara keuangan dengan pasangan dari awal gitu, termasuk saat pacaran gitu. Kenapa penting banget itu? Karena untuk bisa ngobrol sesudah menikah itu kan udah harus terima apa adanya ya. Jangan beli kucing dalam karung. Serem tau gak? Tapi bukannya jadinya gimana gitu, ya, ngobrol soal duit aku dari tuh pernah ketemu pacaran kasus gitu. yang model gini, menikah terus tahu-tahu udah nikah nih, seminggu setelah menikah, so the honeymoon is over, gaji aku nggak bisa kasih ke kamu ya. Ini suaminya yang ngomong, karena aku harus bayar utang keluarga. Gimana? Sementara aku tuh orang yang mengaku beragama gitu ya Dit ya, yang sebenarnya kesannya aja liberal, padahal aku tuh sangat konservatif orangnya ya, bahwa laki-laki itu harus memberi nafkah pada anak dan istrinya, dan laki-laki adalah imam, istri itu mengabdi pada suami. Aku tuh orangnya sebenarnya kayak gitu banget. Jadi kalau dengar cerita, jadi laki lu setelah nikah bilang nggak mau nafkahin lu, ceraiin, di kepala gue kan gitu ya.
Iya dong. Tapi karena prinsip hidup aku begitu. Sementara si perempuan ini prinsipnya nggak gitu. Ya udah Win, aku terima aja apa adanya. Iya. Artinya tetap balik lagi. Kita harus terima konsekuensi dari pilihan kan. Jadi dari awal ketika udah sebelum nikah, dia orangnya gini susah banget dia ngomong. Sebenarnya kan kalau dia punya sifat boros tuh masih bisa berubah. Orang istrinya Radit bisa beli rumah kok dengan uang sendiri kok. Tapi kan tabiat yang asli itu nggak bisa dikendalikan. Itu dia tuh. Prinsip hidup nggak bisa dikendalikan. Masa kita nikah mau ngubah orang, nggak bisa. Iya. Jadi dari awal tuh obrolin, kalau kamu kayak gitu, aku terima nggak ya? Aku siap konsekuensinya nggak ya? Iya. Jadi kalau ada pasangan yang prinsipnya laki nggak harus nafkahin ke istri, istrinya prinsipnya laki harus nafkahin istri, itu nggak bisa dong menikah. Iya. Dan itu baru Pasti berantem dong. dan baru ketahuannya setelah nikah kan. Udah honeymoon seminggu kemudian Itu pasti kagetnya ampun-ampunan tuh. Tapi nih ya, aku punya temen juga nih, pasangan artis nih, mau nikah nih ya kan. Wah, ini jadi gosip artis. Terus mereka salah satu dari mereka juga nanya gitu, lu kan udah nikah duluan nih gitu, ada tips nggak? Dia bilang gitu. Terus aku bilang gitu, gue waktu itu ngobrol sama temen gue, salah satu penyebab berantem paling gede pernikahan adalah uang. Jadi makanya gue dari mulai pacaran sama Anissa, Udah diceritain. gue udah ngobrol semuanya soal duit. Ya tadi pandangan gue gimana, aset gue mau gue kelola seperti apa, nanti kalau sudah nikah kayak gimana, buat anak kayak gimana. Bahwa gitu. dia boleh punya uang sendiri. Bahwa dia boleh punya uang sendiri dan lain-lain. Gitu. Itu kan prinsip. Dan dia kaget banget gitu. Gue nggak mungkin lah ngajak ngobrol soal duit, dia bilang gitu. Kenapa? Oh, ya? Ya gimana ngomongnya, dia bilang gitu. Emang susah banget ya. Jadi perlu kita kampanyekan menurut aku. Ya Gimana nggak tuh? sih, bahwa ngomongin uang itu biasa. Emang biasa sih sebenarnya Iya kan? sih. Iya. Aku sih ngerasanya waktu itu aku ketemu suamiku waktu kuliah di Australia. Tinggal sendiri-sendiri, tapi terus Krismon tahun Krismon 97 ya. 97. Krismon sehingga rupiah dolar itu berubah dari 1.800 dalam 2 minggu jadi 12.000. Jadi sekarang mau beli apa-apa tuh nggak punya duit buat makan gitu. Jadi akhirnya sama tetangga, sama dia, sama teman lain, kumpulin deh uangnya bareng yuk, belanja, gue masak. Supaya kita bisa survive di minggu-minggu lagi berat waktu itu. Sebulan kemudian akhirnya udah lebih normal lagi, orang tua kiriman udah lebih lancar, baik-baik aja. Tapi di periode itu ini kita bisa nggak makan. Dan tetangga sebelah aku cuman punya air putih di ruangan tamunya. Dia Orang bisa Indonesia nggak kan? makan, orang Indonesia. Karena bisnis bapaknya waktu itu peternakan ayam hancur total. Ya, karena dia punya utang dalam Karena dolar. pakai dolar. Jadi waktu itu benar-benar kita rame-rame, akhirnya mau nggak mau jadi ngomongin uang. Nah sesudah itu ngomongin uang jadi sangat mudah, nggak yang oke, kita harus ngomongin duit, nggak kayak gitu. Jadi kayak mau makan apa kayak gitu. Iya. Dan ternyata itu memudahkan relationship. Nah harusnya ini jadi sesuatu yang kita kasih tahu ke semua orang bahwa ngomongin uang itu harusnya lebih mudah daripada ngomongin cinta. Iya, karena ada juga temen yang kayak gini, yang dia tuh mau nikah sama pacarnya, cowok nih. Cuman dia nggak mau pacarnya itu ngelihat dia nggak punya duit. Jadi yang terjadi adalah dia coba gaya apa segala macam gitu. Tapi aku bilang, lu kalau udah nikah dia kan tahu loh, lu duit lu berapa apa segala macam. Mending kalau emang nggak punya ya bilang aja gitu. Jadi kasih tahu ke dia menutupi gitu loh. kenyataan ya. Iya, kasih tahu ke dia terbuka seadanya gitu. Aku tuh sempat ngebantuin ada temen yang bikin namanya Nikah Institute. Nikah Institute, oke. Ada Instagramnya, lihat deh. Mbak Nurul ini ingin supaya sebelum nikah, jadi kan sekarang banyak banget ya, ayo nikah muda lah, apalah, ta'aruf lah, apalah. Yang dia tuh anak NU yang konservatif juga kayak aku, menikah muda juga, tapi dia tahu setelah menikah tuh konsekuensi hidupnya tuh banyak gitu, sehingga jangan hidup dalam halusinasi kita Cinderella gitu loh. Jadi dia bikin Nikah Institute untuk edukasi orang-orang supaya tahu apa aja yang terjadi. Jadi di dalamnya tuh ada expert relationship yang psikologi, ada ustazah yang ngomongin fikihnya, aku bagian ngomongin keuangannya. Dan pertanyaannya sering banget, dan menurutku ini semua orang harus tahu. Pertanyaan gini, Mbak, kalau aku tuh masih membiayain orang tua, nanti ngomongnya sama istri gimana? Ini cowoknya nih. Ini cowoknya. Okay. Jadi kalau cowok-cowok tuh sering gini, gimana caranya ngasih tahu sama calon istri aku kalau aku tuh harus biayain orang tua? Oke, that's one big issue nggak sih? Yang kedua, perempuan sering banget nanyanya kayak gini, kalau calon suamiku gajinya lebih kecil dari aku, terus dia nanti udah nikah minta aku berhenti kerja, aku harus gimana? Menarik banget nih. Terus. Kan dua-duanya itu
mengerikan gitu. Oh my god, dan mereka nggak bahas ini. Jadi kalian nggak bahas ini, ya mbak kan kita takut disangka jadi cewek matre kalau gitu. Atau cowoknya, ya mbak terus gimana dong? Aku kan nggak mau durhaka sama orang tua. Padahal itu prinsip loh, itu kan prinsip dan kita nggak bisa ngehalangin orang mau biayain orang tuanya dong. Ya itu kan terserah dia kan. Kalau aku percaya membiayai itu fikihnya ke anak istri bukan ke orang tua. Tapi mau nolong orang tua masa dihalangin? Ya, masa nggak ngomong sama istri lu sih gitu. Tapi batasnya sampai mana? Soalnya ada yang kasusnya gini. Waktu aku sendiri uangnya di-manage sama kakakku. Sekarang aku udah nikah, aku mau kasih ke istriku, kakakku marah. Kok bisa gitu? Karena tadinya kan, jadi secara tradisi kita tuh hidupnya keluarga. Oh enggak, tapi kan ya dia udah menikah nih, kakaknya gak berhak marah dong. Jadi bahkan konsep bahwa setelah menikah kamu punya keluarga sendiri, itu aja masalah. Tapi kan seharusnya kakaknya gak marah lah. Ya menurut kita. Iya kan. Tapi hidup orang ternyata gak begitu, Dit. Susah juga ya. Jadi aku sih percaya uang itu cuma ngikut. Ini bukan masalah keuangan, masalah di budaya. Jadi kalau di keluarganya culture-nya begitu, masalah uangnya akan ngikut. Di keluarga sering gampang minjemin, uangnya akan ikut. Di keluarga si anak ini dianggap nggak bisa hidup dengan anak istrinya, masalah uang akan ngikut. Aku tuh selalu percaya uang tuh bukan masalah karena semuanya bisa dihitung. Betul. Sementara masalahnya ternyata kan ambil keputusannya nggak pakai hitung, pakai emosi. Jadi balik lagi ke situ. Kalau mau mengambil keputusan keuangan, dihitung apa dirasain? Iya. Itu Jawabannya apa? Untuk dua pertanyaan itu aku penasaran. Agak keras sih sebenarnya jawabannya. Yang pertama, karena konteksnya ini nikah institut adalah orang-orang yang dekat dengan dunia santri, maka jawaban aku harus bawa agama. Tadi jawaban yang pertama adalah? Yang pertama adalah soal yang membiayai orang tuanya. Yang aku ketahui fikihnya adalah nafkah itu wajib tanpa syarat. Jadi mau mampunya 1 juta kek, mau mampunya 100 juta kek, nggak ada syaratnya, tapi wajib. Jadi suami harus nafkahin anak istri. Jadi kalau dibikin skala prioritas, ngasih makan anak istri itu lebih tinggi daripada ngasih makan ibumu. Tapi masih nggak nolong ibunya. Berarti cara nolong orang tuanya mau kayak gimana? Ada budgetnya. Ada budgetnya. Kamu nggak sendiri kan? Kamu ada adik kakak yang lain kan? Bahas sama mereka, aku bilang gitu. Jangan sampai mengingkari nafkah anak istri hanya untuk nggak mau durhaka sama orang tua sendiri. Nanti jadi dosa juga loh. Berat itu loh ya. Berat dua-duanya. Aku juga nggak tahu akhirnya dia akan praktiknya seperti apa ya. Tapi kan nggak ngasih nafkah anak istri itu udah pasti menyalahi aturan main dalam agama Islam bahwa laki-laki harus nafkahin anak istri. Jadi yang pertama itu dulu. Yang kedua soal si perempuan ini, aku pusing. Aku bilang gini. Ini yang gajinya lebih gede nih. Jadi si perempuan ini gajinya lebih besar. Si cowoknya gajinya lebih kecil, tapi dia yang harus diminta untuk berhenti kerja. Cowoknya minta dia berhenti kerja. Karena? Itu pertanyaan aku. Apa alasannya si perempuan ini gak boleh bekerja? Apakah karena egonya terluka, gaji perempuannya lebih besar? Gak penting banget sih terus. Menurut kita gak penting, tapi di kehidupan mereka ternyata penting. Ya terus. Yang kedua, dia mau kamu hidup di level dia. Kamu siap gak? Aku bilang gitu. Akhirnya aku ceritain, aku proses hidup sama suamiku pun udah 4 fase yang berbeda. Waktu aku jadi ibu rumah tangga, aku pernah diminta berhenti juga. Jadi bukan serta merta jangan nurut kalau dia berhenti, enggak gitu juga. Aku pernah diminta berhenti kerja dan aku nurut. Aku sedih banget loh waktu disuruh berhenti kerja. Mbak Wina sedih banget. Tapi waktu itu alasannya kita tuh nggak tahu ini anak nanti ngurusnya gimana kalau kamu nggak berhenti kerja. Ini anak pertama nih. Anak pertama. Oh iya. Oke, berhenti kerja. Setelah waktu berhenti kerja, suami tuh ngasih uang ke aku 100%, aku urus semuanya. Abis itu aku punya bisnis, uangku, dia masih ngasih uang sama aku. Abis itu ada periode, itu fase yang kedua. Ada periode dia berhenti kerja. Suami berhenti kerja. Aku bikin bisnis, 3 tahun gak akan ada penghasilan. Hah, gimana mas? Nafkah itu wajib tanpa syarat bukan? Terus. Jadi kayak ketulah sendiri ya. Oke, tapi aku ikhlas ya. Oke. Aku yang support keluarga selama 3 tahun, bukan dia ngasih nafkah sih. Waktu itu hasil dia kerja selama 12 tahun udah jadi aset. Ada restoran yang menghasilkan, ada apartemen bisa disewain. Jadi penghasilan dia tuh tergantikan sama itu. Tapi kan hilang nih semua fasilitas dari dia. Jadi aku harus nyiapin itu 3 tahun. Dan aku njagain, takut tersinggung dong kalau aku ngasih duit ke dia. Jadi aku transfer aja ke rekeningnya tapi gak mau ngomong. Hah? Transfer aja udah gitu? Gak bilang ini. Oh tahu, ini mas, udah gitu. kesepakatan. Kamu butuh berapa untuk biaya hidup, karena dia harus
berangkat kerja, harus apa. Oke. Oh misalnya angkanya 5 juta, yaudah aku nyiapin deh 5 juta gitu. Tapi aku gak berani tanya-tanya detailnya itu dipakai buat apa aja. Oke. Buat jagain ego Iya, laki-laki gitu loh. Iya, paham. Fase yang keempat, dia udah punya penghasilan lagi, aku juga punya penghasilan, ternyata nggak transfer 100% kayak zaman dulu. Ternyata dia nanya, kamu butuh berapa bulan ini? Terus dia kasih. Kamu butuh berapa bulan ini? Terus dia kasih. Kadang ngasih, kadang enggak, tapi dia yang bayarin cicilan rumah, dia yang bayarin uang sekolah anak, dia yang bayarin listrik. Mbak Wina masih transfer ke dia? Udah gak transfer lagi ke Oh, dia. udah enggak. Oke. Tapi aku jadi sekarang berubah, aku bayarin sebagian, dia bayarin sebagian besar. Kalau aku butuh sesuatu dia transfer. Artinya kan proses mengatur uang itu bergerak dinamis seperti proses hidup kita. Iya. Jadi jangan berharap cara ngatur uang pasangan itu akan sama saklek terus, kan kita hidupnya juga berubah, kita nggak sama loh. Iya. Jadi maksudnya adalah yang penting komunikasinya kan? Artinya bukan masalah keuangan kan? Oke. Artinya masalahnya ada di komunikasi. Jawabannya untuk yang tadi berarti adalah Aku ceritain 4 fase yang terjadi. Jadi kalau kamu memilih berhenti bekerja, konsekuensi hidup kamu apa? Iya. Tapi itu harus pilihan kamu, aku bilang gitu. Karena aku tuh sedih pada saat ada laki-laki yang gak sanggup menafkahi di level yang perempuan itu mau, tapi dianya gak dibukakan pintu untuk ikut bantuin ekonomi keluarga. Aku gak ngerti logikanya apa. Iya. Tapi sekaligus aku pun pernah ngerasain diminta berhenti kerja. Cuman kan dulu suamiku kerja di bank, dia mampu biayain gitu. Jadi gak ada isu finansialnya. Kalau ini kan ada isu finansialnya. Jadi akhirnya ini bukan masalah finansial nih, isu dia terluka egonya saat perempuannya berhasil. Iya, jangan-jangan itu kan. Jangan-jangan itu. bukan, Dan banyak banget masalah women empowerment itu harus edukasi laki-lakinya. Tapi banyak banget yang bilang salah satu masalah keuangan yang cukup berat juga di keluarga adalah ketika memang gaji istrinya lebih gede daripada gaji suami. Terus yang dianggapnya karena istrinya gajinya gede sih makanya cerai gitu. Iya kan? Edan Kenapa ya? Kok kayak gitu ya? Edan ya gue bilang. Aneh banget ya. Nggak, ya itu equality lagi, nggak ada Aneh persamaan derajat tuh tidak dianggap sama. Oke. Kan patriarki. Oke. Ya begitulah cara hidupnya. Terus? Tapi jadinya aku selalu bilang ilmu siasat dong. Apakah jubah kamu hebat di kantor harus dibawa ke rumah? Iya. Ditinggal di kantor Yang aja bisa perempuan kok. ini Si perempuan maksudnya, ini oke. ya. Kalau yang feminis di barat mungkin akan gak setuju sama aku. Aku feminis muslim. Feminis di barat akan bilang nggak bisa, dia harus terima, kalau nggak keluar dari rumah gitu kan. Aku nggak bisa kayak gitu. Ya udah, si jubah hebat itu tinggal aja di kantor. Di rumah kamu punya peran yang lain. Sebagai istri. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pasangan yang mendengarkan. Karena kenyataannya ternyata ego laki-laki ya harus dijagain. Aku selalu bikin di materi aku gini, di materi stand up aku tuh gini. Laki-laki itu butuh merasa berkuasa. Oke. Kata kuncinya cuma merasa, Dit, nggak harus beneran. Dibikin ilusi aja ya. Bikin ilusi aja. Iya. Anissa gitu. Dan banyak laki-laki tuh nggak menyadari itu. Iya. Suamiku tahu sih. Iya, Tapi iya. kan artinya konsen atas kesepakatan bersama, udah didiskusiin. Nggak ada kok masalah yang nggak bisa selesai diobrolin. Hal kayak gitu tuh basic relationship gitu. Oke, nah terus Mbak Wina financial planner. Pertanyaan yang buat sebagian orang nih yang mungkin nggak ngerti, nggak paham dan lain-lain ya. Segampang ini aja. Emang gimana sih caranya kaya? Aku kasih tau ya. Gimana caranya jadi Punya kaya? penghasilan yang besar dia tuh. Oh, udah gitu doang. Kalau dulu Iya. isunya kan adalah Ada nggak yang harus nanya itu? Sering dong? Ya sering dong. Oke. Isunya adalah harus menyisihkan sekian, investasinya harus ini. Aku udah sampai ke titik yang asalkan lu punya penghasilan yang terus meningkat, ngaturnya tuh jauh lebih gampang. Ya kali, semua akan ngomong gitu ya. Tapi seriously, jadi gini, orang tuh sering mikirinnya investmentnya, utangnya, apanya, lupa building your career-nya mana, Oke. taking care of yourself-nya mana. Oke, jadi bukan cuman masalah mengelola keuangannya, tapi menambah penghasilannya. Oke. Jadi Radit yang ketemu aku dulu sama aku yang ketemu Radit dulu itu kan udah nggak sama. Penghasilan kita sama-sama membesar meningkat karena kita punya kebiasaan keuangan yang baik. Saat penghasilannya itu meningkat, kebiasaan ini ngikut sama kita. Iya. Sehingga jumlah yang disisihkan itu bisa jauh lebih besar lagi. Iya, Nah, di awalnya tentu saja harus ada disiplin soal berapa persen yang ditabung dan investasi, berapa persen boleh dicicil. Kalau mau bersenang-senang jalan lebih sekian, ada rambu-rambu kayak gitu. Iya. Tapi itu harusnya jalan otomatis.
Oke. Harusnya energi kita dihabiskan untuk meningkatkan si karir ini. Tapi Jadi bener sih. apresiasi kepada cara kerja, tidurnya benar, makannya harus benar, karena itu yang akan mempengaruhi kepala kita untuk lebih berkreasi. Kalau menurut aku sih ke situ. Iya, karena yang aku rasain itu lebih ke rasio antara penghasilanku dan yang aku investasikan. Jadi rasionya tuh dari mulai 20% bisa sampai 90%, 95% gitu kan. Itu kan karena penghasilan juga naik Iya. kan gitu. Jadi akhirnya managing your career itu perlu dapat perhatian lebih besar daripada cuman sekadar ngomongin mau investasi di mana. Nah, aku waktu dulu kuliah ada negara-negara ya yang diukur dari namanya NA, yaitu need for achievement. Jadi semakin gede need for achievement di masyarakat negara tersebut, maka akan semakin banyak orang kayanya. Nah, persoalannya adalah banyak dari kita yang nggak merasa kita punya kebutuhan itu, need for achievement Achievementnya. itu. Iya. Kenapa? Kenapa? Patriarki. Wadaw. Laki-laki selalu Kita salah. mengharapkan ada yang akan ngurusin kita. Iya. Aku nggak bilang itu harus diabolish, hilangkan. I'm not that extreme. Tapi konsekuensi dari hidup seperti itu Iya. menyebabkan budayanya seperti itu. Jadi nggak perlu sana achievement tinggi-tinggi, kan nanti akan ada yang nolongin. Iya, Someone iya, else will iya. take care of you. Someone else-nya tuh mana? God's Iya. hand gitu. Kalau nggak ada yang take care gimana? Ya kan? Nanti Jadi kita- diharapkan negara yang take care. Perhatiin nggak? Apa-apa tuh negara sih, pemerintah sih. Itu juga cara pikir yang menganggap orang lain akan beresin. Kenapa nggak lu aja yang beresin? Bener juga sih. Itu ganggu kalau buat aku. Bener juga ya. Iya. Dalam konteks yang kecil aja, kayak komunitas atau kantor banyak juga orang kayak gitu ya. Iya. Bosnya lah yang disalahin. Selalu kan. Atau gampangnya gini deh, sakit, biaya rumah sakit mahal. Terus kenapa lu nggak beli BPJS? Oke. Terus kenapa lu nggak ada asuransinya? Iya. Ya harusnya kan ada yang bayarin gitu. Nah cara berpikir itu yang perlu kita kikis sedikit-sedikit supaya be a responsible person. Karena kita harus accountable sama apa yang kita kerjain. Oke. Kalau persentasenya menurut Mbak Wina sebenarnya dengan gaji 100% lah, katakanlah gaji ya, 100%. Gajian Berapa- rutin berarti ya? Gaji rutin. Berapa persen sih sebenarnya buat penghasilan? Berapa persen yang buat hutang? Itu Masih ada berlaku takarannya Dit. nggak? Masih berlaku. The old school wisdom, penghasilan itu kalau kita anggap 100% terbagi jadi 5 kategori tadi. Iya. Yang pertama cicilan utang dibatasi maksimal 30%. 30% dari penghasilan Dari kita total itu penghasilan. boleh buat utang. Boleh buat cicilan Which is utang. mortgage segala macam masuk. Terutama mortgage. Itulah kenapa harusnya kalau mau ngutang pilih-pilih karena nggak semua penghasilan kita siap untuk bayar semua utang itu. Oke. Yang kedua pengeluaran rutin. Biasanya antara 40 sampai 60%. Jadi ini basic necessity. Yang ketiga menabung dan investasi. Itu Oke. antara 10 sampai 30%. 10 sampai 30% buat investasi. Buat investasi. Investasi ini juga patokannya Yang rutin. beda-beda nih ya. Ada yang buat pensiun, ada Ya, yang buat di tabungan dalam anak. 10 sampai 30% itu ada yang buat tabungan pendidikan anak, dana darurat, bahkan kalau mau liburan sering pun ngambilnya dari situ. Oke. Yang keempat nolongin orang. Aku cuma taruh minimum 2,5% kayak zakat. Oke, Mau lebih dari itu 2,5%. boleh. Oke. Yang terakhir lifestyle. Yang senang-senang. Ini dibatasin maksimal 20%. Oke. Adalah Dit, Netflix, nonton, masuk Iya, dong, iya, makan di luar Iya, gitu, iya, ke iya. kafe. Kalaupun nggak belanja, yang kayak gitu-gitu kan pasti ada gitu. Jadi 5 kategorinya seperti itu. Artinya kita mesti mematahkan mitos bahwa kalau kita punya financial plan yang baik, nih banyak larangan. Enggak, dibatasi tapi nggak dilarang. Jadi mau bersenang-senang boleh, tapi kita batasin ya maksimal 20%. Karena semua realistis kan. Itu berdasarkan angka gitu. Nah itu kan kalau dia gajian tetap. Nah banyak orang yang mikir kalau gue kan gak gajian tetap, misalnya dia kerjanya freelance atau dia kerja di dunia seni, jadi penghasilannya gak tetap. Nah kalau kayak gitu ngitungnya jangan seolah gaji, ngitungnya total pengeluaran bulanan, sama aja kan jadinya. Total pengeluaran bulanan Iya. itu baru dibagi-bagi kayak Dibagi tadi. seperti tadi persis. Oh, Jadi kalau tadi make gajiannya sense 10 juta, dibagi berapa persen. Kalau ini enggak, pengeluaran sebulan 10 juta. Penghasilan dia mau 5 kek, 15 kek, 35 kek, pokoknya pengeluarannya 10 juta gitu. Oke. Aku beruntung banget ya karena si Anissa ini ya, kayak kemarin nih. Dia jam 12 malam belum tidur kan depan laptop kan.
Terus aku pikir dia lagi nonton Netflix apa ngapain gitu. Drakor gitu. Iya, Enggak, drakor. ternyata enggak. Dia lagi Ternyata buka, lagi ngitung. lagi buka Excel. Semua bon liburan kita di Singapura Dihitung sama satu-satu dia. dihitungin, dimasukin Excel apa segala Lucu. macam, dibikin laporan, masukin Google Drive. Oh, ini satu kritik aku buat perempuan-perempuan. Iya. Suka ada yang bilang suami gue nggak percaya sama gue, jadi dia nggak ngasih tahu gajinya, nggak ngasih ini. Kan tadi ngomongin patriarki mulu ya, kita biar seimbang ya. Iya. Ini Ini kritikan perempuan-perempuan, juga ini ya. kritikan buat perempuan-perempuan. Trust needs to be earned. Oke. Jadi kalau lo pengen laki lo nunjukin berapa penghasilannya dia, ngasih nafkah yang lebih besar, lo bisa ngurusnya apa enggak? Aku punya cerita temen yang selama pacaran itu selalu ketemu sama cewek yang kayaknya megang duit tuh nguap aja gitu duitnya. Jadi begitu dia nikah, dia gak terbuka 100% sama pasangannya, ya dikasihnya baru sedikit-sedikit deh, cuman buat biaya hidup aja deh gitu. Tapi ternyata si istrinya tuh pinter, dia ngatur duitnya lebih jago. Jadi ya gitu kayak Anissa nunjukin Excel, mau lihat gak pengeluaran kita kayak apa, berapa persen yang ditabung, sekarang jumlahnya udah berapa. Oh aku punya lebih banyak nih, aturin aja deh kalau gitu. Iya jadi rela ya. Bener loh. Trust needs to be earned. Itu bener Dan banget. angka itu ditunjukin ke pasangan kita, pasti akan kelihatan. Aku tahu kok ada cewek-cewek yang gak boleh lihat duit lewat. Ada. Kalau udah Iya, kayak iya, gitu iya. lakinya yang harus take over. Iya, Dia iya. yang harus ngatur. Jadi sering kan ini juga sexist way of deciding money ya. Iya. Yang megang uang itu harus istri. Iya. Suami nggak usah, atau yang menentukan investasi harus suami, istri nggak usah tahu. Itu seksis karena harusnya siapa yang financial literacy-nya lebih bagus. Oke. Kalau istri yang lebih jago, istri yang suruh ngurus. Suami yang lebih jago, suami yang harus ngurus, bukan soal gender. Iya iya iya. Gitu. Tapi itu pun juga bukan dari aku. Maksudnya kebiasaan yang ngumpulin bon tuh ternyata dari dulu gitu. Cuman Jadi sebenarnya sekarang dasarnya udah ada dia. dasarnya udah ada gitu. Dan aku pun juga sebenarnya nggak ngecek secara rinci ya. Cuman kalau dia kan bon semua dikumpulin. Biasanya nggak pengen tahu detail kan? Aku. Iya. Suamiku juga nggak. Tapi Jadi bahwa gini itu ya mas, terjadi biasanya dia dan nanya, ini kan. buat dana pendidikan anak-anak tuh kayak apa? Jadi gini mas, untuk yang paling besar tuh kayak gini, nomor 2 tuh kayak gini, nomor 3 tuh gini. Kemudian kita segini, aku harus transfer berapa? Udah deh gitu aja. Suka gitu gak sih bapak-bapak? Iya, iya. Karena merasa udah otak gue mumet, gak mau terlalu Iya. banyak detail gitu. Tapi itu karena kita trust kan. Jadinya kita nggak go into the So details trust needs kan. to be earned. Jadi ya, Iya, iya, jadi istri juga harus tahu caranya. Dan itu bisa dipelajari kan. Oke. Nah, ini lucu banget deh. Kemarin aku habis collab nih sama seseorang lah. Bikin video YouTube. Habis videonya selesai, ngobrol-ngobrol lah kita. Duduk nongkrong bareng gitu. Terus dia bilang gini, gue susah banget ya mau kawin. Dia bilang gitu. Kenapa? Aku bilang gitu kan. Iya, soalnya gue sering ngetes. Dia bilang gitu. Soalnya cewek Jakarta tuh banyak yang menghamburkan uang lah, apalah gitu. Oh ngetes gimana gitu. Atau mungkin cuma image kan. Iya. Karena si ceweknya juga butuh kelihatan image wah, padahal mereka enggak. Kebanyakan gitu dia Akhirnya bilang. ternyata gitu ya. Kebanyakan gitu. Terus akhirnya gini aja, kalau misalnya gue pacaran, gue transfer 200 juta. Dia bilang, terus gue pengen tahu habisnya berapa. Buset enak banget nih cewek-cewek ya. Pacaran doang dikasih 200 Dikasih juta. Aduh gila kali. Ya jelas aja orang jadi mau spending ya. Tapi dia bilang gitu. Jadi yang kemarin aja terakhir gue kasih 200 juta, habis 2 bulan dia bilang gitu. Buset. Tapi itu bukan cara yang sehat dong. Enggak untuk sih. ngetes pasangan kan. By the way aku ada Jangan-jangan dia duit merasa nih. kayak dimanfaatin nantinya. Maksudnya? Ya dia nggak tahu kan, cewek-cewek itu suka membuat laki-laki merasa berkuasa. Oke. Jadi minta. Dia jangan-jangan dibikinnya dibilang habis padahal enggak, supaya dikasih Oh, lagi. iya bener juga ya. Jadi akhirnya nanti transaksional. Iya. Bahaya loh relationship kalau transaksional. Definisi relationship transaksional tuh kayak gimana? Apa-apa dihitung. Kamu harus kasih duit dong ke aku. Kamu harus kasih duit dong ke aku. Kamu harus ngasih dong ke aku. Itu kenapa aku selalu, walaupun percaya laki-laki itu adalah imam di keluarga dan wajib memberi nafkah, aku selalu encourage perempuan untuk belajar menghasilkan uang. Kenapa? Karena itu membantu dia belajar soal tanggung jawab, dan cara menghasilkan uang itu gak bisa dipelajari sekejap. Oke. Artinya kalau dia bisa tanggung jawab soal menghasilkan uang, dia akan apresiasi soal uang. Jadi dia juga menghargai yang dilakukan sama pasangannya. Oke. Jadi aku selalu encourage perempuan, lo gak mau kerja kantoran, bikin bisnis kayak dagang, kayak jualan mie bakso gitu ya. Atau bikin social enterprise apa, kerja di yayasan, atau jadi relawan, atau art performance. Iya. Karena kegiatan itu akan membantu kita untuk belajar menghasilkan uang. Jadi pilar keuangan itu ada 4. Menghasilkan, bukan nabung dulu ya. Kalau nggak bisa nabung kalau nggak menghasilkan. Menghasilkan, abis itu berbelanja. Berbelanja dulu belum nabung nih. Berbagi, baru menabung.
4 pilar ini jadi dasar financial training. Kalau di QM Financial kan trainingnya untuk ke korporasi. Tapi aku punya yayasan namanya Kuama Foundation. Kita bikin gerakan sosial. Yang pertama tuh jagoan finansial, ngajar keuangan ke sekolah-sekolah. Satu lagi uang perempuan, untuk encourage perempuan belajar dari 4 pilar ini. Yang fase pertama nih, yang pertama ini Dit, belajar menghasilkan uang deh. Jadi aku si project uang perempuan ini bawa aku untuk diseleksi ikut namanya Eisenhower Fellowship. Nanti bulan Maret aku berangkat ke Amerika 9 minggu di sana, boleh belajar ketemu sama siapa aja yang aku mau untuk belajar tentang financial education dengan women empowerment ini. Nah fase pertamanya itu mau ngajak perempuan-perempuan untuk ngebahas, interview yuk, diskusi tentang perempuan-perempuan yang udah ada di posisi mana, dia kerjaannya apa, cara dia menghasilkan uang seperti apa, supaya si perempuan-perempuan itu punya wawasan, oh ternyata menghasilkan uang tuh caranya macam-macam. Dan itu harus jadi aspirasi buat terutama yang masih muda untuk tahu nggak harus kerja kantoran, nggak harus bikin bisnis, ternyata banyak cara gitu. Karena itu akan membantu dia untuk membesarkan wawasannya dia. Nanti kalau dia punya pasangan juga punya apresiasi soal uang yang sangat tinggi. Lo kebayang nggak orang nggak pernah menghasilkan uang, gimana cara mau mengapresiasi uang? Kan sering ya keluhan dari para suami yang bilang bahwa gila bini gue boros banget. Isunya mungkin diantaranya dia nggak pernah belajar cara menghasilkan uang, jadi dia nggak tahu cara apresiasinya. Bener. Jadi kritik pedas buat perempuan itu, buat aku masalah hidupnya perempuan itu isunya ada di keperempuanan. Kesannya mau diterabas gitu ya. Tapi itu bener loh. Kalau seseorang itu nggak pernah dia nggak tahu cara menghasilkannya kan, dia nggak bisa tahu nilainya gitu. Nggak bisa apresiasi. Gimana mau disuruh investasi coba? Iya. Karena dia menukar waktunya dia untuk uang yang dihasilkan, sehingga kalau dia mau spending dia akan mikir kan. Dia akan menghargai anjir nih itu. waktu gue udah gue pakai buat datengin uang ini gitu. Jadi perempuan tuh yang aku rasain adalah nanti ada bapak gue. Begitu udah nikah ada laki gue. Begitu dia punya anak pergi ke sekolah, nama gue tuh bukan Wina, mamanya Azraya. Iya kan? Secara agama dan budaya dibungkus seperti itu seumur hidup. Terus begitu nikah disuruh ngurus duit orang. Nggak langsung bisa, Dit. Bener banget ya. Nggak langsung bisa. Aku baru make sense banget nih. Itulah makanya antara patriarki sama feminisme itu mesti dicari jalan tengahnya. Isunya tuh bukan soal aku mau nerabas patriarki pakai feminisme, bukan. Karena aku ngelihat real issue di mana keluarga juga berantakan karena si ibunya nggak tahu cara ngatur uang. Betul. Tapi si ibunya nggak pernah dikasih ruang untuk bisa menghasilkan uang. Gimana cara dia mau ngatur duit, cara ngasilin aja dia nggak tahu. Betul. Jadi kan missing informasinya kan selalu. Isunya kayak menurut aku gitu deh. Informasi tuh nggak holistik, nggak lengkap. Lu cuma dapat sepotong. Akhirnya skillnya hilang. Tapi kecerdasan emosional itu berhubungan erat dengan kemampuan mengelola uang nggak sih sebenarnya? Aku banyak ketemu orang yang berantakan sekali pengeluarannya, itu memang ada emosi yang terganggu. Bukan mental illness ya, emosi terganggu. Maksudnya apa? Gampang kesel kah atau? Jadi itu adalah kompensasi dari sesuatu yang lebih besar. Itu menarik sih. Selalu, nih ya. Misalnya ketemu sama pasangan yang mau nikah bulan Juli kalau nggak salah waktu itu. Aku ketemu bulan Februari. Si pasangan ini datang ke kantor, terus mereka udah tunangan kan, udah tinggal nunggu waktu untuk nikah. Si calon istrinya bilang gini, aku nggak mau menikah sama utang. Gimana? Tunggu sebentar. Lakinya ternyata punya utang kartu kredit yang gede banget, isinya adalah belanja. Sepatu waktu itu. Sneakers kan mahal. Iya sneakers. Terus ternyata itu kompensasi dari masalah psikologis yang lebih besar di belakang. Aku gak bisa ceritain detailnya. Tapi itu ada cerita yang lebih besar. Jadi sesudah itu ternyata ada masalah yang lebih besar lagi sesudah itu. Jadi si ceweknya waktu itu sesederhana, aku gak mau nikah sama utang. Aku cari tahu dong, kenapa kamu punya utang kartu kredit ini? Kenapa kompensasinya harus beli sepatu? Emang masalahnya apa? Kenapa harus beli sepatu sebanyak ini? Ternyata itu isu yang lebih besar lagi. Sesudah itu ternyata dia memang ada masalah psikologis yang lebih besar. Mereka nikah terus gak bertahan lama. Karena aku kenal gak bertahan lama. Terus si perempuannya juga cerita sama aku, ternyata memang ada isu yang lebih besar gini. Oh berarti yang kemarin itu bukan cuma sekadar utang kartu kredit dong. Ada lain-lainnya. Dan ini bukan cuma satu cerita ya. All the 17 years of working with people itu confirm. Ada pola yang kelihatan.
Tapi kan itu private issues yang aku nggak bisa ceritain Ya, semua. ya, Tapi ya, jadinya ya. kelihatan bahwa ketika ini masalah keuangan, tunggu, jangan-jangan ada masalah lebih besar di belakang Di belakang situ. itu ya. Ini bukan cuma masalah boros, Bukan masalah boros aja. tapi ada yang lain gitu. Atau ada cerita yang model gini. Kalau ini teman aku yang ngomong. Dia bilangnya gini, aku waktu kecil tuh semuanya dilarang. Mau beli ini nggak boleh, mau beli ini nggak boleh. Jadi begitu dia punya pekerjaan di dunia seni yang hasilnya sangat banyak, dia beli tuh semua tas Louis Vuitton kalau Tapi perlu. berlebihan. Satu lemari berlebihan. Selama puluhan belasan tahun. Udah dia jadi ibu, baru dia rem. Terus cerita sama aku, kayaknya gara-gara dilarang ya Win. Ngaruh nggak menurut Mbak Wina? Iya. Ngaruh. Iya, semakin dilarang semakin kita ingin berontak dong ya. Iya, iya, iya. Makanya tadi kan pilarnya ada 4, menghasilkan, terus berbelanja, bukan nabung dulu. Kalau kita nggak tahu cara belanja, ternyata jadi gini, berbelanja itu ternyata adalah mengambil keputusan. Oke. Bukan selalu yang paling murah, bukan selalu yang paling mahal. Value yang dibeli dari barang itu atau kegiatan itu apa yang kita suka. Terus berbagi, so you appreciate there are other people who need this, baru menabung dan investasi. Seringkali waktu kecil nih diajarinnya kan punya uang nabung berapa, lupa. Ntar dulu menghasilkan, berbelanja, berbagi, baru menabung dan investasi. Jadi MBBM kita bikin istilahnya kalau di jagoan finansial. Jadi ngajarin ke sekolah-sekolah tuh bukan ayo nabung, bukan. Ayo belanja. Kalau kamu pergi ke pasar, di sana bisa beli apa? Aku pernah bikin loh kelasnya. Beli di pasar beli wortel gitu. Buat apa beli wortelnya? Buat kelinci aku di rumah. Oh oke. Kamu dapat wortel 1 ikat berapa? 2.000. Terus temennya gini, aku dapat 1.000. Kok bisa lebih murah? Aku nawar. Lucu ya. Itu skill belanja tingkat tinggi untuk seorang anak SD. Terus temennya sebel. nawar. Kok aku gak nawar ya gitu. Artinya kita mesti mempelajari cara belanja sepenting cara investasi. Iya. Jadi nggak cuma sekedar kamu punya duit nih nabung, tapi enggak ya. Ini kamu mau belanjain Dan apa? urutannya dari menghasilkan dulu ya. Iya, menghasilkan dulu. Karena uangnya gak jatuh dari langit. Oke. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Aku punya anak nih. Terus supaya nggak kayak orang yang gedenya Takut punya kan? masalah, Takut kan? seperti dilarang-larang dan tiba-tiba punya tas Ya. LV banyak banget. Sedini apa ya? Pertama itu dulu deh. Sedini apa aku harus ngajarin anakku soal finance? Aku program jagoan finansial itu yang kita bikin waktu itu dapat dana hibah dari pemerintah Australia dan kita pergi sampai ke Ambon ngajarin keuangan buat sekolah-sekolah. Itu belajarnya dari anak-anakku. Umur? Waktu mereka mulai umur 2 tahun, udah 2 mulai tahun. ngomong. 2 tahun. Itu udah bisa ngomong gini. Wake up call-nya waktu umur 2 tahun ngomong gini, "Mah, kita beli uang yuk di ATM." Kita beli uang yuk di ATM. Wow, hidup Anda sangat-sangat damai ya. Ya. Bisa Jadi beli uang di ATM. informasinya terputus ya. Iya. Bahwa dia cuma lihat orang tuanya pergi ke ATM, ambil uang, bisa. Itu kalau bisa kayak gitu mah dunia sangat-sangat menyenangkan loh. Anak umur 2 tahun gak ngerti, tapi kebayang gak si anak yang gak pernah dikasih informasinya, nanti dia umur 18 tetap mikir gitu. Iya. Ke ATM aja ibu bapakku tinggal ngambil uang kok di ATM. Iya. Karena informasinya terputus. Iya. Gak pernah tak ya umur 2 tahun gak bisa diceritain bapaknya kerja apa, menghasilkan apa kan. Tapi di situ aku ngeliat, oh berarti emang kita bertahap harus nyeritain nih sama anak ini bahwa ayah sama mama tuh kerja dulu. Menghasilkan uang sama bank, uangnya dimasukin ke mesin itu. Jadi itu mesin gak bisa diambil terus loh. Oke. Kadang suka ngeliatin tuh lagi ada bapaknya yang lagi masukin uangnya ke dalam situ. Jadi bukan cuma uang mama ya. Nanti udah di lebih besar dia mengerti itu. Nanti udah SMP SMA konsep itu bisa lebih detail. Tapi jadinya dari kecil kita mesti ngasih tahu sama dia nggak semua bisa dibeli pakai uang. Karena memang buat anak kecil ngelihat ibunya ke ATM terus ngambil duit, secara logika kan pasti kayak, wih ternyata uang gampang ya Si gitu anakku ya. yang nomor 2 yang senang belanja nih. Waktu kecil tiba-tiba dia uak-uak, namanya kan Dena. Suaminya kan namanya Dondi. Dia uak-uak lagi ngapain? Ade lagi ngapain? Bikin huruf D gede-gede, uak-uak, tanda tangan kartu kredit. Oh my god. Di situ aku langsung oke, kita harus punya program kartu untuk anak-anak kredit. karena informasinya nggak boleh terputus sampai di situ. Jadi mulainya dari yang sehari-hari aja dulu. Dia senangnya kemana? Misalnya dia senangnya ke pergi ke sana, apakah dia ambil semuanya? Waktu kecil anak-anak tuh yang ke toko mau. Karena semua diambil mau. Namanya itu. Namanya toko mau. Toko mau. Begitu dia lebih besar nih ya, ini 10.000. Coba lihat kamu bisa beli apa dengan 10.000. Mungkin dia nggak ngerti sekarang. Tapi karena punya kebiasaan yang bagus, dia tahu pergi ke mall pasti beli mainan nggak? Anak-anakku nggak beli mainan loh. Karena? Ya buat apa?
Oh, nggak boleh atau? Nggak perlu. Maksudnya tidak dibolehkan? Memang pergi ke mall itu tidak untuk beli mainan. Oke. Pergi ke mall kita mau pergi makan, ketemu sama Aki sama Nini, terus kita jalan-jalan, terus kita pulang. Nggak ada, jadi mau pergi ke toko mainan pun dia tahu, cuman lihat-lihat doang. Bukan dilarang tapi Dit, beli mainannya nanti waktu ulang tahun atau waktu dia dapat angpau lebaran. Wah ini menarik nih. Terus Jadi dengan begitu dia punya batas kan. Jadi si anak yang umur 18 nih sekarang punya uang tuh dia nggak belanjain. Aku lagi nyimpan mau beli laptop yang bagus deh. Tuh, anak Mbak Wina 18 tahun. Iya Dit, kelas 3 SMA. Iya 18 tahun dong. Kelas 3 SMA. Serius? Kuliah semester Dulu masih depan. kecil banget kan? Wow gila. Iya, kita ketemu 10 tahun lebih kali. Itu masih Wow. SD dia dulu. Gila. Oke. Jadi tapi itu ngefek menurut Mbak Wina Ngefek. ya pasti ya? Jadi itu bukan sesuatu yang sekejap anaknya langsung jadi sangat bisa menahan diri. Itu kendalinya tinggi. Jadi zaman dulu itu kalau dapat angpau lebaran, oke nih kita bagi ya angpau lebarannya, ada yang diamplopin nanti dia masukin ke masjid. Yeah. Berbagi kan? Berbagi. Ada yang diamplopin ditabung ya, simpen di rekening tabungan, mereka punya tabungan anak-anak gitu. Mereka punya di dulu bank. tuh. Oke. Ini ya, sisanya nih boleh kamu belanjain. Jadi dari misalnya dari dapat berapa, misalnya dapat 1 juta, 50% dia boleh belanjain. Zaman dulu tuh aturannya gitu. 50% itu. Jadi mereka hari kedua lebaran tuh ayo ke mall mau belanja gitu. Belanja dengan uang lebaran. Di awal tuh kayak gitu. Udah lebih besar, Mas nggak mau pergi ke mall? Enggak. Simpenin aja deh mah. Hah? Jadi kayak euforianya hilang, Dit. Tapi itu nggak sekejap. Jadi aku ngeliat dari dia TK sampai dia SMP lah. Di periode SMP itu si anak yang paling besar ini simpen aja dulu mah, aku belum pengen beli apa-apa. Kenapa jadi kayak gitu? Maksudnya efek dari mananya itu? Karena udah biasa teratur beli, terus akhirnya lama-lama dia nggak merasa beli Butuh. barang itu sesuatu. Jadi kadang kan tahu nggak rasanya, mungkin lu nggak tahu rasanya, tapi orang pasti banyak yang tahu. Lu mah nggak tahu kali rasanya. Orang pasti di luar sana banyak yang tahu. Nih penontonnya Raditya Dika yang pokoknya yang penting gue beli. Pokoknya pengen gue ngeluarin duit beli aja, padahal mungkin sampai di rumah juga punya 100 barang yang sama gitu. Setelah dia oke nih boleh dibeli sesuatu ya. Misalnya waktu itu dia pengen beli Lego. Itu sebelum lebaran anterin aku ke toko buku. Terus dia catet loh. Yang ini harganya berapa ratus ribu. Nanti ke toko buku sebelahnya. Mah di toko yang itu lebih murah daripada yang ini. Nah proses belanja tuh kayak gitu. Dia bisa bandingin harga. Jadi begitu udah SMP SMA, euforia belanjanya tuh udah hilang. Jadi dia Iya. nggak usah, simpan aja dulu. Kalau ada yang aku mau nanti aku minta gitu. Karena udah pernah tahu rasanya untuk ngebelanjain di Jadi saat dia apresiasi pengen, pada kan? uangnya tuh sangat tinggi. Tapi iya. Itu gue lihat yang kecil yang sekarang kelas 3 SD udah terjadi lebih cepat. Kan dia lihat kakak-kakaknya. Waktu kecil dia cuman tahu, jadi kakeknya tuh dulu ngasih uang 2000-an segepok. Dia bilang aku kaya raya katanya karena banyak duitnya. Hidup Anda damai sekali. Kan ya? belum ngerti nilai ya, 200 ribu tapi pakai 2000-an. 2000-an ya. Kakaknya cuma punya 4 lembar, aku punya banyak gitu. Kan Iya, masih iya, kecil iya, kan iya. dia nggak ngerti values. Begitu dia lebih besar, terus dia lihat ternyata uang ini nggak bisa dibeli lebih banyak dari kakak-kakak. Terus dia lihat kakak-kakaknya euforia belanjanya udah hilang. Jadi kalau kakak-kakaknya SMP udah nggak ada euforia belanja, si Ade ini kelas 3 SD udah nggak ada euforia belanja. Lebih cepat gue lihat si Ade ini karena dia lihat kakaknya. Tapi waktunya kakak-kakak tuh gue ngeliat gradual tuh, Perubahannya. perubahannya dari dia TK ke SD. Tiap tahun tuh yang dia belanjain tuh makin terbatas. Oke. Waktu kecil tuh ada yang nomor 2 pengen beli boneka yang bisa makan pupuk itu, tau gak sih, lu tau gak sih boneka itu? Iya tahu. Nanti akan ada masanya anak lo disuapin terus keluar Tahu. pupnya kan gitu. Dia Iya. pengen banget beli boneka itu, duitnya nggak cukup, dia sedih banget. Akhirnya kita negosiasi, bulan depan kamu ulang tahun, uang ulang tahunnya dikasih sekarang, berarti bulan depan nggak dapat hadiah. Deal. Sampai rumah dia bilang sama kakeknya, Eyang jangan lupa kasih aku hadiah ulang tahun ya, karena dari mama sama ayah udah nggak ada hadiah ulang tahun. Ada periode kayak gitu, Iya, saking iya. pengen punya sesuatu. Udah SMA Udah ya, nggak ada ya. interestnya udah beda. Kalau yang nomor 2 kan senangnya nonton konser. Jadi lebaran tuh nggak belanja. Kenapa? Pasti tahun depan banyak konser yang aku mau, simpan dulu deh. Cara berpikirnya beda. Nah tapi untuk Anakku semua beli handphone sendiri. hebat banget. Cuman itu karena dia nabung kan. Nabung. Tapi tadi kan ada satu poin yang pertama tuh menghasilkan. Kan? Mereka menghasilkan dengan Menghasilkannya dengan cara dapat uang saku. cara apa? Heeh. Jadi dari uang saku ada yang dia tabung, dari angpau lebaran sama dari uang ulang tahun. Iya. Anak-anakku belum kerja, pernah magang. Yang nomor 2 nyanyi sama Erwin Gutawa dan suka dapat uang dari nyanyinya. Dari situ, oke. Kalau yang paling besar udah pernah magang-magang di agensi gitu, suka dapat uang dari situ. Oke. Jadi mereka belum pernah ngerasain kerja dan nggak punya bisnis sampingan atau apa. Oke. Tapi yang nomor 2 tuh cukup entrepreneurial. Jadi dia pernah bikin ice lemon tea, eyangnya suruh bikin ice lemon tea, terus dia bawa ke bus di sekolah, dia jual. dia jualan di situ. Terus ketahuan, terus dilarang.
Jadi periode menghasilkan tuh kayak gitu. Tapi kadang menghasilkan tuh nggak harus kayak gitu, Dit. Kadang diperkenalkan sama profesi. Oke. Jadi mungkin kamu belum menghasilkan, tapi orang tuh cara menghasilkannya kayak gini loh. Oke. Nah, Lu sering jadi topik aku di topik di cara menghasilkan uang yang kekinian. Oh ya? Om Radit itu punya bisnis. Om Radit Om dong. Radit. Punya bisnis Om Radit tuh ya. punya bisnis. Om Radit tuh bukan cuma nulis buku. Om Iya. Radit tuh bukan cuma bikin film. Om Radit tuh punya bisnis. Kita neranginnya kayak gitu. Oke, karena revenue streamnya harus banyak kan. Nah, aku aja nih ya, si Anissa kan beliin mainan buat Alea nih, buat anakku. Banyak banget tuh di kamar tuh. Ada yang Playmate lah, apalah segala macem gitu kan. Terus aku mulai kayak, karena aku orangnya kayak gitu ya, jadi kayak Kebanyakan barang. Apa kita tidak berlebihan nih kepada anak ini gitu. Anak pertama kan semua dikasih dong. Iya gitu. Tapi aku jadi deg-degan gitu. Ini psikologisnya dia terhadap uang tuh akan kayak gimana? Apakah dia terlalu mudah mendapatkan barang? Kan karena aku orangnya kan kayak gitu kan. Itu nggak apa-apa dong kalau masih bayi-bayian nih gini dong. Sebenarnya. Apa takutnya kebawa nanti? Aku juga nggak mau menghalangi orang tua baru dari senengnya punya anak pertama ya, Dit. Tapi aku rela loh. Untuk menghalangi istriku sendiri loh. Dan anak-anak tuh kan sekolah di sekolah yang standarnya internasional dengan orang-orang yang mungkin penghasilannya juga jauh lebih besar dari aku, sehingga mereka punya standar yang tinggi-tinggi banget. Kayak liburannya kemana tadi? Apa Singapura? No. Liburannya ada sebulan di Amerika. Oke. Atau yang handphone terbaru dia pasti punya. Nanti kalau rusak jatuh dibeliin baru lagi sama orang tuanya gitu. Tapi kita jagain supaya anak-anak kita nggak kayak gitu. Kami menjaga supaya anak-anak kami nggak kayak gitu. Jadi si ibu anak yang handphonenya jatuh dibeliin baru itu sampai WhatsApp, Win, gue ngasih tau aja ya, handphone anak gue baru lagi, gue tahu ini di mata anak lu pasti nggak bener, jadi gue mesti menjelaskan sama lu. Padahal gue nggak nanya apa-apa. Ibunya tuh sampai WhatsApp gue untuk ngasih tahu disclaimer dulu nih, karena dia tahu, dia berarti kan dia di dalam hati pun tahu ini bukan pendidikan finansial yang baik dong buat anaknya. Tiap barang rusak terus harus diganti. Iya. Jadi disclaimer, jadi ada cerita belakangnya tuh kayak gini-gini ya, Win ya. Oh oke, fine, nggak apa-apa. You don't have to explain it to me. Iya, Cuman gue nggak enak aja nanti anak lo akan mempertanyakan itu, biar kita sama-sama enak. Karena berarti dia value juga relationship antara dua anak ini dan nggak mau ketimpangan sosialnya terjadi atau apalah gitu. Jadi buat gue oke, berarti dia juga sadar bahwa pendidikan finansial itu penting diajarin. Jadi gimana caranya nih, mereka mau nonton konser melulu, kita mesti batasin apa? Lanjut obrolannya jadi kayak gitu. Penting untuk punya teman-teman yang walaupun gak sama persis kan, berarti visinya tuh setipe. Itu tapi itu jadi topik juga loh antara aku sama istriku loh. Kayak terus kita sekolahin di mana ya? Tapi nanti kok teman-teman yang orang kaya gimana ya? Gitu. Aman, anakku beli handphone sendiri. Masalah ya. Jadi semuanya Jadi mulainya dari rumah. ya? Iya. Aduh benar banget. Dibayangin punya tas bermerek. Iya. Anak umur 15. Di sekolahnya dia. Pergi ke mall kan aku lihat dong ini tasnya apa. Anak gue beli tas, dia baru beli kemarin di Bagus tuh kayak gitu tuh. karena aku mampunya ini, Mama. Iya. Sama kemarin tuh yang lucu juga, ada yang pakai sepatu Gucci ke sekolah. Oke, Diketawain. Iya. Waktu mereka ketawa, aku sadar aman ya. Karena dia bisa ngetawain gitu. Iya. Maksudnya kalaupun anak itu mau pakai terserah aja, tapi paling nggak values yang gue jagain sama anak gue nyampe. Iya. Kenapa nggak boleh, Mah? Karena kamu nggak mampu. Siapa kamu mau pakai sepatu Gucci ke sekolah? Ya tapi dia bapaknya sanggup beliin. Ya kita sanggup beliin juga nggak bakal kasih. Kamu kan nggak pantas pakai. Values itu datangnya dari rumah kan. Iya. Kalau di keluarga lain values yang nggak sama nggak apa-apa loh. Iya. Karena aku mau jagain banget. Soalnya gini, kan Alea ini kan dapat endorse juga, ya kan. Ada beberapa video dia yang ada dianya juga kan ada AdSense-nya juga di iklannya kan. Jadi aku tuh menyisihkan buat dia dari sekarang karena ada value-nya dia di apa yang aku bikin. Jadi secara ada bagiannya fairness, punya dia. secara keadilan, aku harus dong pisahin punyanya dia. Yang juga aku komunikasikan ke Anissa gitu. Terus dia nanya, terus kalau udah ada gimana gitu. Terus aku bilang, ya kalau dia udah 17 tahun, 18 tahun, pasti kita akan kasih gitu. Anakku umur 18, dia mulai tanya, si tabungan yang aku simpen itu boleh buat aku nggak? Nah itu gimana ya, maksudnya aku juga jadi bener-bener was-was banget. Karena aku gini. bercandanya gini, your cerebral cortex is not fully developed yet until you're 21. Oh 21 jadi ya? Terus dia jadi Google. 21 dong? Dia Google, Mama bener. Oke, jadi Alea kalau kamu nonton. Itu gara-gara Tante 21 Wina. ya, gara-gara Mbak Wina nih. Cuman umur berapa ya, SMA kelas 1
kita mulai kasih dia. Jadi uang saku itu kita ngasihnya tiap Jumat seminggu sekali untuk yang SD. Karena dia Senin sampai Kamis itu catering makannya, jadi dia nggak boleh jajan. Catering di rumah apa di sekolah? Di sekolah. Oh, di sekolahnya ada catering. Ada sekolah catering. Terus hari Jumat dia boleh pegang uang untuk aku mau beli apa. Jadi exercise berbelanja itu adanya di hari Jumat. Dia mau jajan kek, dia mau beli uang makanan catering lagi kek, terserah. SMP kita kasihnya seminggu sekali. Sehingga manage your own money untuk seminggu. SMA kita kasih sebulan sekali. Udah mulai pakai rekening yang digitalan gitu deh. Pokoknya semuanya bisa dari handphonenya. Si yang SMA ini dua-duanya udah bisa beli pulsa sendiri, udah bisa order taksi online sendiri. Kalau yang laki ya, yang perempuan dengan alasan keperempuanan dia nggak boleh berangkat sendiri. Oh, hidup patriarki ya? Hidup patriarki. Terus. Tapi takut. Iya. Bener sih. Enggak sih, ini emang ibu bapak takut aja. Bener sih. Kalau si anak lagi mah naik ojek kemana-mana kan. Nah dia udah mengendalikan rekeningnya sendiri. Now that he's 18, dia baru turn 18 Sabtu kemarin. Oh, baru ulang tahun. Baru ulang tahun itu. Dia bilang, uang yang mama simpenin buat aku dari aku SD, itu udah boleh aku akses apa belum? Kenapa dia bertanya itu? Karena emang dia merasa dia udah dewasa, kan 17 dia udah punya SIM. Dia punya KTP, dia punya SIM. The first thing dia lakukan adalah aku mau les nyetir. Aku dapat mobil nggak? Nggak. Ya. Jadi dia merasa, oh aku sekarang udah orang dewasa, aku udah umur 18. Dia bercandain aku udah bisa beli rokok. Alah bengek aja kena matahari sesak, gue bilang gitu. Jadi diskusinya tuh udah lebih seperti orang dewasa. Memutuskan mau kuliah kemana juga dia yang putuskan sendiri. Berarti uang udah boleh aku atur sendiri dong. Nah, kita jawabannya yang di rekening yang setiap bulan kamu dapat uang saku itu kamu atur sendiri. Tapi yang uang yang kita simpenin buat kamu selama ini belum aku kasih. Aku mikirnya kemarin 21, tapi kemarin sih ngebahas lagi sama bapaknya, mungkin kita mesti ganti aturannya. Jadi sekarang dia 18, udah kasih aja nanti pas dia kuliah, atur aja sendiri. Serius, tapi bener 18 itu udah pas tuh buat ngasih uang. Nikah aja boleh kan? Iya maksudnya. Enggak maksudnya belajar investasi tuh udah bisa punya KTP dan NPWP kan umur 17. Jadi harusnya dia udah bisa dong. Soalnya takutnya kan nggak tahu ya, aku ngerasa kayak 18 kalau misalnya gimana pun juga itu hak dia. Gimana pun juga ya. Kalau dari sisiku ya, itu haknya dia. Tapi kalau aku kasih di 18, dia mesti mengambil keputusan. Apa kaget banget atau apa segala macam. Itulah makanya si uang yang stash away kita belum kasih. Jadi kita lagi mendiskusikan apakah sekarang sudah waktunya kita perkenalkan dia sama ini, kamu mau taruh di mana? Mau mulai masuk saham kah? Karena selama ini hanya tabungan deposito aja kan? Apa mau di reksadana kah? Apa kamu mau belajar beli emas kah? Atau kamu mau simpen aja dulu nanti udah angkanya berapa? Karena cara berpikirnya juga nggak sama, Dit. Dia berpikir aku mungkin gak akan pernah punya beli mobil. Ngapain? Merusak lingkungan. Bisa pakai mobil yang ada atau pakai online aja, taksi itu online aja. Aku ya kan cara berpikirnya sekarang kan lain kan. Kemana-mana mending naik ojek. Terus mending uangnya disimpan supaya kita bisa jalan-jalan. Cara berpikirnya tuh beda banget sama waktu gue umur 18-21. Jadi kita mau ngikutin hasil diskusi sama dia sih. Tapi dari hasil diskusi tadi dia udah pas dong untuk terima. Dia sangat tertarik. Jadi mungkin bukan soal umur, tapi hasil diskusinya anaknya punya kendali diri yang sangat tinggi, nggak euforia belanja. We have questions about the girl. Yang satu lagi ya. Ini soal keperempuanan ya. Gue dilibas sama feminis sampai sini. Tapi gitu. Jadi akhirnya karakter dia dan kesiapan dia yang akan menentukan apakah si stash away uang yang lebih besar ini mau kita percayain kamu mau ambil keputusan apa. Tapi belum sih, kita belum sepakat soal. Nih, uang yang stash away ini tujuannya apa awalnya? Mbak Wina ngapain nih dengan menyisihkan aja dari in the name of menyisihkan dari si uang angpau yang selama ini dia terima dari dia TK. Oh, itu Mbak Wina yang bagi sendiri. Ini gue simpanin buat lu ya gitu. Oh. Di rekening tabungan atas nama dia gitu kan. Ntar buat dia udah gak relevan ditaruh di situ deh gitu. Iya. Oke, nah ini pembicaraan kita udah panjang banget ya, udah lama banget ya. Aku sebenarnya pengen bahas stand up comedy juga, tapi kita udah kelamaan nih. Cuman iya, aku stand up comedy loh. Iya, singkat aja ya. Mbak Wina sekarang juga masuk ke stand up comedy. Ada acara lagi nanti kapan kalau orang mau nonton? Aku bikin regular di Ketawa Comedy Club.
Ketawa tiga Comedy kan. Club. Ya aku sempat nonton juga, lucu banget. Iya. Oh nonton ya, Radit waktu itu nonton ya. Lucu banget kan, ada Gamila dan Mbak Wina kan. Lucu iya. banget sih, harus nonton tuh. Nanti 31 Januari rencananya aku sama Priska Barusegu. Itu lucu banget sih, Priska tuh lucu gila banget. sih, itu orang lucu banget. I love her. Jadi materi yang kita bikin waktu show Perempuan Berhak itu akan kita perform lagi di 31 Januari. Oke, di mana? Di Ketawa Comedy Di Ketawa Club. juga. Nanti Februari aku mulai roll si program Uang Perempuan itu, aku bikin yang sisi finance-nya ada, ini stand up komedinya juga ada dengan judul yang sama, Uang Perempuan. Di Ketawa Di Comedy Ketawa Club. juga. Di Ketawa juga. Kemarin itu aku lihat ada orang IG story, ada Mbak Najwa Shihab bacain Rules and Regulation. Iya, itu Mbak Wina Perempuan juga main. Berhak. Itu si show Perempuan Berhak Itu yang di tempat CGV. lain ya, tapi? Di tempat lain, itu kemarin Desember. Jadi Mbak Wina ini lagi seneng banget stand up nih berarti. Menikmati. Seru ya? Seru. Karena kita bisa meluapkan. Gue boleh ngomong apa aja. Iya, Dan apapun. karena gue perempuan Jawa, Sunda dan Muslim dan berjilbab, gue boleh ngomong apa aja, Dit. Gak ada yang ngelarang, Dit. Kecuali nyokap gue. Dan dia gua gak belum pernah nonton. Nggak. Gak pernah nonton. Ibuku juga gak pernah nonton Nggak aslinya nonton. aku gimana sih. Karena di sana pasti beda ya. Di panggung Iya, tuh pasti beda. Di panggung tuh lain. Nah, Apalagi kalau dan nggak- panggung di Ketawa di Comedy Club yang cuman 50-100 orang sama panggung show gede kayak kemarin 600 orang tuh emang beda banget. Aku lebih seneng di Ketawa sih. Aku Lebih mau intim gak jalanin sih? yang Ketawa reguler tapi harus bisa ngerasain bikin show gede lah. Iya, Buat iya, memecah ego sih sebenarnya itu. Hey, I can do this. I can do a special. Iya, ego ya. Iya, Ego iya, sih iya, itu. iya. Oke, terakhir banget. Ya. Untuk orang yang belum pernah memplanningkan finance-nya dia, belum pernah merencanakan keuangan, punya duit nggak pernah direncanain segala macam, asal lewat aja gajinya. Ya, aku philosophical ya. Ya, apa yang mau disampaikan? Get to know yourself. Get to know yourself. Nah, itu filosofi besarnya. Tapi kalau kita ngomong dari sisi finansialnya, get to know yourself well, itu soal aku tuh sebenarnya maunya apa sih? Oke. Jadi banyak sekali orang mentok di waktu gue tanya tujuan lo apa, goals finansialnya apa, dia nggak bisa jawab karena dia ternyata nggak kenal dirinya. Oke. Mau buat kuliah S2 nggak tahu, mau nikah nggak tahu, nggak. Ya kalau lu nggak tahu, gue gimana bantuin bikin financial plan-nya? Iya. Yang kedua, get to know yourself itu cara kamu hidup tuh kayak apa sih? Cara hidup sama gaya hidup, yang essentials sama yang hura-hura, dipetakan, bikin hitungannya Senin sampai Jumat kayak apa, Sabtu Minggu kayak apa, supaya kamu tahu, oh ternyata cara aku hidup itu pola keuangannya kayak begini. Kalau kita tahu cara kita hidup, tahu gaya kita hidup dan tahu maunya apa, yang lain itu tinggal ngikut. Investasi di mana, cicilan itu yang lain tinggal ikut. Tapi yang penting get to know yourself well. Oke, itu ya langkah pertamanya. Kenali diri kamu sendiri maunya apa. Oke, makasih Mbak Wina ya. Sama-sama, thank you Radit. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.